Halo, Zen, selamat malam. Ada suaranya? Halo, Zen, selamat malam. Belum ada suaranya. Halo, Zen, selamat malam. Emangnya dikasih kencang kok gitu tidurnya? Halo, Zen. Malah berantem pula. Pencet kali itu. Iya. Ayo untuk teman-teman kita Kristen yang pengen diskusi dengan Bang Zuma, dengan gurunda kita, ayo pada naik. Kan kalian di komal kalian kan sering ngatain kalau Bang Zuma tuh takut sama kalian kan? Ayo coba buktikan kehebatan kalian di sini. Langsung diskusi dengan Bang Zuma gitu. Jangan berani ngomongnya di komal kalian, bilang Bang Zuma tuh nggak berani, bilang takut apa gitu kan? Jangan beraninya di komal kalian gitu. Nah sekarang Bang Zuma nungguin nih. Ayo bawa ini penggawa-penggawa kalian, bawa pendeta-pendeta kalian ke sini untuk diskusi langsung dengan Bang Zuma. Tapi yang pinter gitu, bawa pendeta yang pinter. Jangan yang bacotan doang gitu kan, tapi nggak ada datanya di luar Bible semua, tafsir-tafsir sendiri gitu. Jangan yang dibawa seperti itu. Bawa yang benar-benar secara ilmiah gitu. Hanya asumsi-asumsi liar gitu kan. Ya silakan diajukan permintaannya biar bisa langsung untuk menjawab pertanyaan dari Bang Zuma tadi yang tertulis di Yohanes 13. Iya, di bawah semuanya itu. Jangan beraninya di komal kalian saja gitu. Kalau di komal kalian sangat pintar sekali memfitnah. Oh, Bang Zuma tuh nggak berani sama saya diturunin gitu. Kalian beraninya framing di komal-komal kalian gitu. Nah, sekarang coba buktikan. Kami beri kesempatan untuk kalian yang merasa katanya pinter gitu kan, yang lebih mengerti Bible-nya gitu. Ayo coba. Karena di sini kalian membela iman kalian gitu, jadi nggak usah takut gitu kan. Miss 76 selamat malam. Halo Miss 76. Belum ada suaranya. Mana ini pada pencet-pencet naik tapi nggak ada yang berani bersuara. Ini dari 586 orang ini nggak ada Kristen di bawah apa gimana ini? Apa Muslim semua ini di bawah? Kayaknya Muslim semua Bang Putra. Iya, kayaknya Muslim semua ini. Muslim semua ini ada 500. Share-share gitu ya, biar ngeling ke Oten. Karena sering Bunda, kalau di komal-komal mereka sering framing. Kadang dibilang Bunda tuh takut kalau sama saya, dia bilang gitu. Terus saya nggak dikasih kesempatan gitu, saya nggak dinaik-naikkan gitu. Nah sekarang diberi kesempatan, nggak ada satupun yang maju gitu. Silahkan nih dikasih kesempatan nih seluas-luasnya ya. Iya, ini kesempatan nih kalau yang merasa pinter, Oten-Oten yang merasa pinter, yang merasa lebih hebat dari Bang Zuma, ayo silakan buktikan di sini sekarang. Ini ada kesempatan nih di sini nih.
Ya kalau mungkin di Komal Bang Zuma atau yang lain mungkin rame kan. Nah di sini kalian punya kesempatan nih, belum terlalu rame gitu. Ayo buktikan kalian gitu. Tadi di Jangan Komalku iya tadi di Komalku Oten pada ngomong sama gurundamu aja aku nggak takut, dan di sini nggak ada yang berani kesini. iya. Kalau di belakang pada berani framing semua gitu. Masih dari 565 nggak ada Oten 1. Nggak ada yang minta permintaan. Kenapa jadi pada penakut semua gara-gara gara-gara ulah Edis sama bom kalian jadi penakut gitu. Malu kalian semuanya karena ketahuan, karena Edis yang kalian idolakan malah mengakui bahwa penyaliban itu karya iblis gitu kan. Malu kalian jadinya gitu. Ini Oten nih. Siapa ini? Udah pada mualaf semua gara-gara Edis katanya. Siapa yang dimualafkan oleh Edis? Coba bawa satu nama aja. Siapa yang pernah dimualafkan oleh Edis? Jangan framing Oten gitu. Balik Bang Putra, dimurtadkan. Iya, dimurtadkan Edis. Coba kasih satu nama aja gitu. Ayolah Ten, naik Ten. Masa yang typing juga nggak ada yang Oten, ini biasanya kepanasan udah. Iya, udah pada malu kayaknya. Karena Edis menjelaskan bahwa penyaliban itu karya iblis. Oten pada tiarap semua jadinya, malu. Tadi ada yang permintaan tuh, Oten. Kok ngilang ya? Iya emang Otennya nggak ada, ini gimana? Teh, panggil Jay, pakai toa. Jay. Iya, ayo Oten, ini kesempatan kalian bisa berdebat langsung dengan Gurunda gitu. Yang tadi undang lagi Kak Ros. Masih sibuk ya? Giliran tadi Oh ada. si don't worry. Iya. Si Rip juga tadi bolak-balik sini, aku tarik nggak mau. Iya, ini nggak ada yang minta permintaan ya, Otennya. Iya, pada takut kayaknya. Kayaknya takut sama Mbak Sri nih, Bang Putra. Siapa nih Kenji? Kenji, selamat siang. Selamat siang lagi, selamat malam. Langsung turun, baru juga disapa. Selamatkan Yesus Kenji. Oten itu katanya tadi. Turun lagi ya? Bunda Inul, yang dijambak apa? Semuanya Muslim. Bawah. Ayo Oten, mana nih dari tadi sudah ditungguin, diberi kesempatan untuk naik, untuk bisa berdialog langsung dengan Gurunda kita. Kenapa nggak ada yang berani gitu? Apa kalian sudah mulai malu dengan ajaran kalian? Karena Edis bilang rencana penyaliban itu karya iblis. Apa sudah mulai malu gitu? Apa karena memang tidak bisa menjelaskan? Karena memang tertulisnya begitu di Bible kalian gitu kan? Karena kalau kalian bilang rencana Bapak, tidak ada tertulis satu ayat pun nggak ada. Bingung kan kalian menjelaskan gitu kan? Atau mungkin ototen yang belum paham dengan ajaran Bible-nya, pengen belajar juga boleh ke atas.
boleh bisa langsung belajar dengan Bang Zuma biar kalian bisa lebih memahami isi Bible kalian itu sendiri gitu. Bener nggak Yesus itu disalib atau enggak gitu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kembali saya menegaskan bahwa tentang salib di dalam ajaran agama Islam itu terjadi kepada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru. Al-Quran mengajarkan umat Islam bahwa Allah pencipta langit dan bumi mengangkat Nabi Isa alaihi salam sehingga tidak terjadi penyaliban terhadap Nabi Isa. Artinya dalam konsep Islam ada Nabi Isa, ada yang diangkat ke langit, ada juga yang disalibkan. Itu di konsep Islam. Ada yang diangkat ke langit, ada yang disalibkan. Nah, apakah di Bible juga menceritakan hal yang sama? Kita tunggu saudara kita Kristen untuk menjelaskan itu. Karena saya menemukan data Yohanes 13 nomor 1, penulis Yohanes mengatakan Yesus mengetahui bahwa dia harus pergi. Dan kepergiannya ini sebelum terjadinya Paskah. Yohanes 13 nomor 1, Yesus tahu kalau dia harus pergi meninggalkan dunia, menuju kepada Bapa. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara Kristen. Kalau di dalam Al-Quran jelas sahabat-sahabat sekalian, barrafa'ahullahu ilaihi, tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Diangkat Nabi Isa dari bumi sehingga tidak terjadi penyaliban terhadap dirinya. Ini Al-Quran. Nah, kalau sampai saudara Kristen kita ini tidak mampu membuktikan bahwasanya yang disalib ini betul-betul adalah utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel, berarti mereka harus mengakui dong kebenaran Al-Quranul Karim. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang tertulis di dalam Yohanes 13 nomor 1 bahwa Yesus terangkat sebelum Paskah, dan kalaulah benar Lukas 22 nomor 69 bahwa orang yang disidang oleh mahkamah agama ini justru mengatakan bahwa Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa, maka benarlah Al-Quran jika demikian adanya. Nah, ini saudara Kristen harus kemudian bisa membatalkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan Nabi Isa diangkat, tapi terjadi penyaliban. Indikasi kuat itu terjadi di dalam Bible. Ada penyaliban, tapi yang disalib bukanlah anak Maria, anak dari perawan bernama Maria. Kalau demikian adanya, lalu siapa yang tertuang di dalam Yohanes 20 yang saya jelaskan tadi, di mana Maria bertemu dengan orang yang ternyata adalah Yesus itu sendiri? Bukankah ini indikasi kuat bahwa yang muncul itu adalah orang yang diserupakan? Kenapa Maria tidak mengenal Yesus kalau itu adalah Yesus? Kenapa? Maka saudara Kristenlah yang harus menjelaskan itu kepada kita. Yohanes 20 nomor 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi. Nah, ini baru akan pergi. Dan dia mengatakan aku belum pergi,
Sedangkan Yohanes 13 nomor 1, Yesus pergi sebelum Paskah. Berarti sangat boleh jadi Yesusnya terangkat ke langit sebelum terjadi penyaliban. Ini dua keadaan yang kontradiksi. Yohanes 13 nomor 1, di situ terindikasi Yesus terangkat ke langit sebelum penyaliban. Yohanes 20:17, ada yang mengaku belum pergi kepada Bapa, padahal sudah terjadi penyaliban. Manakah yang betul di antara keduanya? Orang Kristenlah yang harus menjelaskan itu. Kalau bagi kita umat Islam, udah final. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Oleh karena itu, Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepada kehadiratnya. Ayo teman-teman non-muslim, silakan pertanggungjawabkan imanmu di tengah-tengah umat Islam, di mana umat Islam adalah sasaran yang kalian disuruh untuk menjalankan amanat agung. Silakan. Ya, selamat malam Aksela. Sepertinya Anda tidak setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan untuk menanggapi. Ya jelas aja kalian tidak percaya kan, menurut Quran kalian kan seperti itu. Tapi yang jelas secara fakta sejarah, Yesus disalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan itu tercatat di sejarawan-sejarawan zaman itu, seperti Josephus, Tacitus, seperti itu. Itu aja fakta sejarah seperti itu. Penyaliban itu terjadi, sangat terjadi. Bahkan sampai kepada cerita yang saya sampaikan tadi, Bung, di Yohanes 20, apakah Maria tidak mengenal Yesus? Sampai-sampai Maria harus pusing tuh. Ditanya oleh Yesus, siapa yang kamu cari? Aku mencari Tuhanku. Hilang Tuhanku ini. Tidak tahu siapa yang mengambilnya. Ternyata dia lagi ngobrol sama Yesus katanya. Pertanyaannya, kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Ya karena masih subuh, masih gelap. Masih subuh, masih gelap. Oh, iya memang kejadiannya itu kan pada subuh-subuh. Subuh. Iya, masih gelap. Setelah kemudian terang, ada nggak Maria mengetahui? Oh, ternyata kamu Yesus toh. Ada nggak? Buktinya mengenali toh Maria. Di mana tertulis? Andai saja sosok itu tidak mengatakan dirinya, maka ya Maria tidak mengenalnya. Tapi kan mengenali kan? Di mana dia mengenali? Dia tidak mengenali sebelumnya. Dia tidak mengenali sebelumnya. Iya, karena posisinya gelap. Karena Yesus enggak, meskipun tidak kita bicara. Meskipun tidak gelap, Yesusnya itu sudah bukan wajah Yesus. Markusnya mengatakan. Pertanyaannya begini. Ya. Pertanyaan, apakah Maria akhirnya mengenali? Ia mengenali setelah makhluk itu mengaku. Makhluk itu mengaku, aku Yesus. Iya. Aku Yesus. Dan Markus mencatat Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Itu sudah rupa lain, bukan Yesus. Pertanyaannya begini. Saat Maria berada di dekat salib Yesus, yang tercatat di dalam Injil Yohanes, itu tercatat kan Yesus berkata, inilah ibumu, kan seperti itu toh. Masa mereka nggak tahu? Iya, justru saya juga bertanya. Saya juga bertanya. Oke, gini aja, bro. Saya pun bertanya. Sekarang jelas, yang jadi fakta sejarah, yang jadi permasalahannya adalah kalau sejarah yang Anda bahas, kami umat Islam juga tanpa buku-buku sejarah atau kesaksian sejarah kami juga tahu
Penyaliban Dari itu mana? terjadi. Penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib itu bukan utusan Tuhan. Yang disalib itu adalah salah satu dari mereka. Nah, sekarang Sejarah permasalahannya, mencatat. coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Gak usah ngomong-ngomong itu. Lah Yesus mengatakan, Yohanes mengatakan Yesus meninggalkan dunia ini sebelum Paskah. Ayo. Yesus meninggalkan dunia sebelum Paskah. Berarti sebelum penyaliban Yesus sudah tak ada. Kalau begitu yang disalib ini siapa? Kan itu permasalahannya. Dalil loh, dalil. Coba Anda baca dalam Yohanes 13 nomor 1. Sementara itu sebelum hari Paskah, Yesus tahu kalau dia harus meninggalkan dunia menuju kepada Bapa. Sebelum Paskah. Artinya kamu Masya percaya Allah, barakallah. Alkitab? Sebelum Paskah. Loh kok jadi Loh, saya tidak. yang Anda tanya? Bentar. Pertanyaannya Saya artinya begini loh. Pertanyaannya begini. Artinya kalian percaya Alkitab? Saya tidak percaya. Nah itu kalau kau tidak percaya kok kenapa kamu bawa Alkitab? Ya, sekarang Anda dalil dalam kutanya. kamu? Sekarang saya tanya. Apakah Anda percaya? Loh, saya percaya. Nah, kalau Anda percaya berarti dalil Anda mengatakan Yesus sendiri sudah tahu kalau dia harus terangkat ke langit sebelum Paskah. Itu kan tafsiran kamu. Kok jadi tafsiran? Anda baca coba, Anda baca. Yohanes 13 nomor 1, Anda baca. Ya, hanya bisa ketawa. Itu kan tafsiran kamu toh. Iya, silakan Anda Oke baca. lah. Silakan Kita ajak. Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Kamu kan nggak percaya Alkitab. Ya, sekarang silakan Kenapa? Anda Begini baca. loh, pertanyaan gini. Silakan Anda baca. Kamu kan nggak percaya Silakan Anda Alkitab. baca. Nah, sekarang Anda Bukan yang nggak percaya. percaya. Kamu percaya Tapi Alkitab kenapa nggak? Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri? Kitab Anda mengatakan sementara itu sebelum Kalian nggak Paskah, hari raya percaya Paskah, Yesus tahu saatnya sudah tiba kalau dia harus pergi meninggalkan dunia menuju kepada Bapa. Yesus tahu. Itu kan ubatnya Yesus toh. Nah, Yesus Itu tahu Yesus kalau dia berdua, harus kan? pergi. Yesus harus pergi sebelum Paskah. Itu kan ubatnya Yesus kan. Yesus harus pergi sebelum Iya. Paskah. Iya toh. Iya. Benar kan? Berarti Yesus tidak mengalami penyaliban karena dia harus meninggalkan dunia sebelum penyaliban. Dari mana? Itu dalil. Paskah terjadi Pak. Penyaliban kapan? Sebelum Paskah atau sudah Paskah? Penyaliban. Penyaliban terjadi setelah Paskah. Sebelum Paskah. Oh, sebelum Paskah. Sebelum Paskah terjadi penyaliban. Oke. Sebelum Paskah penyaliban. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya adalah Yesusnya terangkat setelah Paskah atau sebelum Paskah? Kita ngomong penyaliban atau kebangkitan Yesus? Sekarang kita berbicara mengenai apa yang tertuang dalam Yohanes 13 nomor 1. Enggak. Kita bicara tentang apa dulu? Kamu bicara tentang penyaliban atau bicara tentang kebangkitan? Penyaliban itu dengar. Penyaliban Penyaliban terjadi itu kapan? Penyaliban itu terjadi dan Yesus sudah tak ada di bumi. Itu keterangan di dalam kitab saudara. Keterangan di kitab saudara itu. Paskah dulu yang terjadi. Baru penyaliban. Jadi sebelum Paskah atau sudah Paskah? Kalau kita melihat di dalam Yohanes 11, dengar. Pertanyaan, Yohanes 11, jawab. dengar. Kamu baca dulu. Yohanes Baca, jangan 11, potong-potong. Yohanes 11 menerangkan pada hari Paskah Yesus ditunggu oleh orang-orang Yahudi untuk ditangkap, tapi tidak ada Yesusnya di situ. Apa artinya? Tuh ya Allah. Surat Penyaliban. Ayo. Duluan Paskah atau penyaliban? Silakan. Pertanyaannya, penyaliban Apa terjadi pertanyaannya? kapan? Sebelum Paskah atau sesudah Paskah? Saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa terjadi di dalam kitab saudara di data Yohanes 11 jelas terjadi Yesus dicari pada saat Paskah. Tapi Yesus tidak kemudian ditemukan. Artinya berdasarkan kitab saudara terjadinya penyaliban itu setelah Paskah. Jangan ngarang bebas lah. Lah, gimana nih? Ini gimana nih? Jangan ngarang bebas lah.
Proses penyaliban Coba Yesus Anda itu baca. sebelum Paskah. Penyaliban Anda katakan terjadi sebelum Paskah. Sedangkan Yesus, dengar, perjamuan terakhir itu perjamuan apa? Kamu perjamuan itu apa sih perjamuan? Ya, perjamuan terakhir. Ya, Nggak iya, usah apa terlalu itu? bertele-tele. Loh, itu apa Jangan maksudnya? Ayo. Nggak Apa itu? usah bertele-tele. Itu kan masa Hanya bisa persiapan ketawa. sebelum Paskah kan? Hanya bisa tertawa. Itu kan masa sebelum Paskah. Mm-mm. Iya, terus yang dikatakan dalam Yohanes 13 nomor 1 itu apa? Coba. Ayo, coba Anda lihat sebelum Paskah, sebelum terjadi penyaliban, Yesusnya sudah mengatakan, bukan? Ayo. Silakan. Perjamuan terjadi kapan? Perjamuan terjadi kapan? terakhir pada saat Itu Yesus terjadi mengatakan kapan? inilah darahku, inilah dagingku. Itu kan Itu terjadi kapan sebelum terjadinya? penyaliban kan? Sebelum kan? Itu terjadi sebelum Sebelum penyaliban. kan? Sebelum Iya, Paskah, memang itu sebelum. artinya kan? Memang sebelum. Kamu mengakui berarti penyaliban sebelum terjadi Paskah kan? Dengarkan saya. Yesusnya seperti mengatakan, kok banyak ketawa orang ini. Yesusnya mengatakan bahwa dia terangkat sebelum Paskah. Oke? Dan dia sudah dikatakan bahwa dia terangkat sebelum Paskah. Nah, kita lihat di dalam Lukas 22 nomor 69, orang yang ditangkap ini adalah orang yang justru mengatakan dirinya bukan Yesus. Coba Anda baca Lukas 22 nomor 69. Silakan. Perjamuan terjadi sebelum Paskah kan? Kenapa ke situ lagi? Kita Orang urut yang kronologinya ditangkap dulu. ini, orang Loh, yang kita- ditangkap. kita urut dulu Orang yang dong. ditangkap. Dengar. Orang yang ditangkap ini sendiri. Kita urut kronologinya. Kita urut. Orang yang Kita ditangkap urut ini dulu. sendiri. Orang yang ditangkap ini sendiri mengatakan bahwa Yesus sudah terangkat. Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Makanya jangan suka ngarang bebas lah. Yang jelas Ayo. fakta sejarah, kita nggak usah ngomong Alkitab aja, kita ngomong fakta sejarah. Itu mengatakan yang ditulis Sejarah apa? Kalau kau mau sejarah, baca kitab Talmud. Talmud juga mengatakan ada penyalipan. Apa kamu Iya. bilang? Iya betul. Nah, iya tuh penyalipan Memang itu betul. Nah iya tuh Penyaliban Talmud itu terjadi. Yang menjadi permasalahan di sini, Talmud itu ngomong. yang menjadi permasalahan di sini Yang disalib itu adalah Yesus Kristus. yang Di Talmud disalib itu. ini adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu kan versinya Quran. Kok jadi versinya Quran Quran? Itu Maria tidak mengenalnya. Mana Maria mengenalnya akhirnya kan? Oh, lalu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah Maria mengenal orang yang disalib? Iya. Di mana tertulis dia mengenal Maria? Coba Anda tunjukkan Yohanes 20 pertama kali Maria bertemu dengan Yesus. Apa reaksi Maria? Silakan. Akhirnya kan Maria mengenal Yesus toh setelah kejadian itu. Enggak. Jangan Anda langsung di Kita situ. bicara tentang akhirnya, endingnya. Kita bicara itu endingnya. Ya, Mengenal akhirnya. Maria ketika pertama kali bertemu dengan Yesus, Maria kenal nggak Yesus? Karena keadaan gelap toh. Dia Ya, nggak mengenal. di mana tertulis Tetapi gelap di akhirnya mana? dia nggak mengenal itu. Di mana tertulis gelap di mana? Pagi-pagi itu toh. Subuh tuh kan apa nggak gelap? Emang zaman sekarang, zaman dulu ada lampu. Itu kan tafsiran Anda. Itu kan apa zaman tafsiran dulu sudah Anda. diketemukan lampu? Jelas sekali di sana tertulis bahwasanya Yesus Subuh. tidak dikenali oleh Maria. Iya pertama. Tapi Yesus akhirnya tidak mengenali kan? mengenal. Maria tidak Pertanyaannya akhirnya mengenal. Maria mengenali tidak? Maria tidak mengenal. Akhirnya mengenal Nanti tidak? setelah orang itu mengatakan dirinya adalah Yesus, baru Maria, oh iya kah? Kan gitu. Tapi kan mengenal Dan kan memang akhirnya. Akhirnya dan mengenal memang tidak. Kita ngomong endingnya Yesusnya aja. Mengenal tidak? dia nggak kenal.
Dia nggak Tadi kenal. katanya mengenal, saya kira enggak. Dia nggak Gimana kenal. sih? Kok sedikit lah? Kenapa? Kenapa dia tidak mengenal? Karena Yesusnya yang muncul di situ sudah beda rupa. Sekarang bebas. Markus 16 nomor 12. Sudah gak usah ngomong Alkitab, kamu gak percaya Alkitab kok. Kamu ngomong Markus. Kamu percaya Alkitab gak? Di dalam Kamu di dalam kitab Gak usah saudara ngomong Markus Alkitab. Kamu gak percaya Alkitab Markus kok. 16 nomor 12. Kamu percaya Alkitab Yesus nggak berarti? menampakkan diri dalam rupa yang lain gitu. Ayo. Rupa siapa dia datang? Artinya Ayo. kamu kan artinya Ya, Yesus kamu mengutip Yesus tampil Alkitab, pakai rupa siapa? kamu Yesus tampil memakai Yesus Alkitab, artinya tampil kamu percaya dengan Alkitab. rupa siapa? Jawab dulu dong. Apa yang kamu tanya? Yesusnya tampil menggunakan rupa siapa? Ya rupanya dia sendiri lah. Lah, rupa lain. Buktinya loh. Lihat mereka benar-benar kenal dia. Yesus Saat menampakkan penampakannya diri. Yesus setelah penyalipan, Yesus Murid-muridnya kenal menampakkan diri dalam rupa lain. murid-muridnya kenal Rupa nggak si- akhirnya? rupa Murid-murid siapa? Kenal tidak? Murid-murid kenal nggak? Rupa siapa? Sampai Thomas berkata, ya Tuhan ya Allahku. Rupa siapa? Rupa siapa? Loh, kalau muridnya nggak kenal, kenapa Petrus? kenapa Thomas dia berkata, ya Yesus. Tuhan dan Allahku. Dia yang keluar dari kubur Kenapa ini. pertanyaan seperti itu kalau dia nggak kenal? Dia yang keluar dari kubur ini itu kemudian memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Akulah gurumu. Makanya. Akulah gurumu. Ada Guru apa dengan apa? kalian? Kamu sekolah dari mana? Rabalah aku, inilah tanganku, inilah kakiku. Oknum itu memperkenalkan diri. Bahkan Mereka kenal dalam nggak Matius akhirnya? 28 Buktinya Thomas ngomong apa? Ya Tuhan dan Allahku. Matius 28 nomor 18 juga murid-muridnya ragu. Ya Lukas Tuhan dan 24 nomor 37 kalau mereka nggak murid-muridnya kenal? ketakutan. Murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kalau murid-muridnya tidak mengenal Yesus, mengapa Thomas berkata, ya Tuhan dan Allah? Ya karena dia sudah mengatakan Nah, akulah itu akulah pertanyaannya. Yesus. Karena Ya dia sudah. memperkenalkan dirinya sebagai Yesus. Kamu pakai kacamata. Karena kamu dia melihat. memperkenalkan dirinya sebagai Yesus. Masalahnya Tapi tadinya, dengar, tadinya sebelum Masalah itu itu, simple. Masalah itu simple, bro. sebelum itu murid-muridnya mengira hantu, betul nggak? Iya, Ah, bagus. artinya. Tapi yang disangka hantu ini, Tapi sebenarnya tapi yang disangka hantu ini Yesus- menjelaskan siapa dirinya, betul? Betul nggak? artinya dia murid-muridnya mengenal Yesus nggak akhirnya? Iya, setelah dia perkenalkan Artinya, dirinya, murid-murid setelah mengenal dia Yesus tidak? perkenalkan dirinya, Nah, iya sudah. nah, awalnya muridnya kenal atau Sudah tidak? Selesai. Awalnya muridnya kenal tidak? Selesai. Muridnya kenal tidak? Muridnya kenal tidak sebelumnya? Mengenal tidak? Begitu dia datang, muridnya langsung bilang ini gurunya, atau mengiranya hantu? Ayo, Kamu pakai kacamata Quran sehingga kamu bicara seperti itu gini. dalilnya. Nah, itu Lukas masalahnya. 24 nomor Tapi yang 37. jelas, Mereka tapi yang ketakutan, jelas, mereka kaget dan Alkitab- ketakutan. Mereka Alkitab kaget dan menulis- ketakutan sebab mengira melihat hantu. Melihat kepada oknum tersebut bukan melihat itu Yesus, tapi melihat itu hantu. Oke ya. Yang Nah, nanti- yang ketiga itu Nanti Alkitab setelah menulis dia seperti perkenalkan itu. dirinya, barulah kemudian murid-muridnya tersesat karena mengira ini adalah muridnya, gurunya. Yesus sudah berpesan. Ya, silakan Waspadalah saja kepada kalau- penyesat yang silakan saja datang kamu kepadamu ngarang bebas. dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Salah satu tanda dahsyat itu adalah keluar dari kubur.
Sekiranya mungkin Ya, silakan menyesatkan kamu mengarang murid-murid. bebas. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi ketika oknum ini datang memakai nama Yesus, murid tersesat. Ngarang bebas itu tidak Ya, itu tidak ada dalil. hukumnya memang. Itu dalil Bang. Yang ngarang bebas itu nggak ada dalilnya memang. Itu dalil. Betul tidak Iya. Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu menyesatkan murid pilihan? Benar nggak Yesus katakan itu? Ngarang bebas itu nggak dihukum. Matius 24 nomor 24 itu dalilnya. Iya, ngarang bebas itu nggak ada hukumnya. Ya baru saya tahu kalau Matius 24 itu kalau karangan ngarang bebas. nggak ada hukumnya memang. Oh ya berarti bukan saya garang Iya, dong, pengarang yang ngarang kitabnya. siapa? Pengarang kitabmu kok berarti yang mengarang bebas. Terus kamu nggak percaya Alkitab kok kamu ngomong Alkitab? Lah itu dalilnya begitu Aneh. gimana dong? Lucu. Kamu kan nggak percaya Alkitab. Iya masalahnya Kamu- Anda yang percaya Kamu bukan ngomong tentang saya. Alkitab sama begini loh. Saya kasih kamu contoh ya. Saya kasih contoh kamu. Kamu ngomong ini duit palsu, tapi kamu duit palsu kamu pakai buat belanja. Kan geblek Siapa namanya. bilang saya pakai belanja? Saya Nah, pakai untuk itu menjelaskan ke perumpamaan, kamu. bro. Saya sampaikan ke kamu ini uang palsu loh. Iya uang palsu, tapi kamu pakai uang palsu itu untuk belanja. Kata Itu siapa? masalahnya. Aku pakai uang palsu itu mengatakan ke kamu ini uang palsu loh. Oh. Jangan kau pakai belanja. Ini Yesus palsu loh. Jangan kau ajarkan ke orang lain. Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsu ini bisa melakukan tanda yang dahsyat. Salah satu tanda dahsyat itu apa? Keluar dari kubur. Dan mampu menyesatkan murid pilihan. Kamu nggak percaya Sehingga Alkitab ketika kok kamu dia pakai mengatakan, Alkitab loh. aku adalah Yesus. Kan geblek namanya. Akulah gurumu. Inilah tanganku, rabalah aku. Dia sedang ingin menyesatkan murid-murid Suma. pilihan. Itu dalil. Dalil kitabmu. Suma, Itu ngarang deritamu. bebas. Itu tertulis di Ngarang kitabmu. bebas, nggak ada Itu hukumnya, derita bro. lu. Itu bukan kitabku. Itu derita Saya kamu. hanya mengarahkan ke kamu. Tertulis seperti itu. Kalau kau tidak percaya, derita lu. Yesus aja kau tidak percaya, apalagi pengarang kitab Siapa lu. percaya sama Saya dia? hanya mengatakan apa yang tertulis. Yang tertulis begitu. Kalau kau tidak percaya, ya derita lu. Itu kitabmu. Kok nggak ngurus? Itu kitabmu. Malu, Kalau malu. kitab kami ya jelas kami percaya kitab kami. Ya, terus kenapa kau tidak Nah, percaya terus kalau kamu Kristus nggak palsu percaya itu sama bisa kitab kami menyesatkan kok murid ngomong Yesus? Alkitab kami. Kenapa Kan geblek kamu tidak namanya. percaya kalau Yesus palsu bisa menyesatkan murid Yesus? Kamu bicara tentang uang palsu, tapi kamu gunakan uang palsu itu untuk belanja. Itu masalahnya. Belanja, ya? Iyalah. Kamu salah. Saya gunakan uang Oke, palsu kalau itu aku salah, untuk analogi menjelaskan saya. ke kamu bahwa ini uang palsu. Uang palsu itu ku pakai menjelaskan ke kamu ini uang palsu. Ku jelaskan bahwa ini Yesus palsu. Saya tidak pakai belanja. Saya tidak mengimani. Saya hanya mengatakan yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus itu palsu. Mana buktinya? Yesus sendiri yang mengatakan. Kamu percaya Alkitab gak? Ya, kamu percaya Bible gak? Ku tanya dulu, kamu percaya Bible gak? Kamu percaya Bible Kamu gak? kok tanya aku? Iya, harus dong. Ya, kalau kami jelas kami percaya Bible. Nah, itu kalau seperti kamu itu. percaya Bible, Kalau kamu, kenapa pertanyaan kamu, imanmu tidak percaya kepada apa yang tertulis di Bible? Kan lucu. ya, yang Kan tertulis. Yesus palsu, melakukan tanda yang dahsyat, melakukan mujizat-mujizat, sekiranya Kamu percaya mungkin Bible menyesatkan murid pilihan. Loh, kamu tertulis percaya begitu. Bible enggak? Kamu percaya Bible enggak? Pertanyaannya, simple loh pertanyaannya. Kamu percaya Itu Bible enggak? tertulis di kitabmu yang Saya kau tanya, bukan percayai. kitab saya. Saya bertanya kamu. Kalau bertanya saya tentang kitabku kamu. jelas, bal rafa'ullahu ilaihi. Saya enggak tanya tentang Allah akun mengangkat kamu. Nabi Saya tanya, Isa alaihi salam. Saya Nabi nggak Isa alaihi salam diangkat langsung ke langit. itu kan urusan kamu, bukan urusan Nah, saya. sedangkan di kitabmu memberikan informasi yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah yang palsu. Kamu nggak Kenapa percaya Anda sama kami menolaknya kok. kan? Anda menolak Kamu percaya Bible kitab sendiri kami kan nggak? lucu. Kenapa percaya menolak kitab Alkitab sendiri? nggak? Kenapa percaya kamu tidak Alkitab percaya kitabmu? Kenapa kau tidak percaya kitabmu? Siapa yang nggak percaya? Ya kalau kau percaya berarti harus kau akui bahwa yang datang ke Maria itu palsu. Ya, itu kan omongan kamu. Nah, itu ucapan yang muncul di dalam Bibelmu sendiri. Itu kan omongan kamu. Itu ucapan Mama. yang muncul di kitabmu sendiri. Itu Maria kan tidak omongan mengenal. kamu karena kamu Maria pakai tidak kacamata mengenal yang keluar dari Quran. kubur itu Maria tidak kenal.
Kamu pakai kayu. Nah, Maria tidak mengenalnya. Dalil tertulis. Yohanes 20 nomor 17. Maria tidak mengenal siapa dia. Yang kedua. Akhirnya Maria mengenal enggak? Yang kedua, Akhirnya Maria- ya setelah dia Pertanyaan mengaku, endingnya. setelah dia mengaku, ingat kata Yesus, penyesat itu mengaku siapa? Penyesatnya mengaku Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Potong-potong. Copot Sakit sana, hati copot kau kan? sini. Copot Sakit sana, hati copot dia sini. teman-teman. Dia sakit hati karena kita bisa membuktikan ternyata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Sakit hati, memang sakit hati menyembah kepada makhluk kuburan. Sakit hati yang kau sembah bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku Yesus. Kodong. Maria tidak mengenalnya. Maria tidak mengenalnya. Murid-muridnya mengenalnya, tidak akhirnya- percaya. Murid-muridnya akhirnya mengenal tidak tidak. mengenalnya. Murid-muridnya mengenal tidak nggak? mengenal. Akhirnya mengenal Iya. enggak? Karena terakhir sudah disesatkan. Karena sudah disesatkan. Murid-muridnya mengenal enggak? Ya karena Murid-muridnya karena mengenal penyesat enggak? karena penyesat itu mengatakan dirinya Murid-muridnya aku mengenal Yesus loh. tidak? Murid-muridnya mengenal enggak? Tidak sama sekali. Tidak. Muridnya tidak mengenalnya, malah menganggapnya setan, hantu. La 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 la. Takosa itu bagaimana? La 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 la. Ah, Murid-muridnya justru menyangka melihat hantu. Lukas 24 nomor Peristiwa Pentakosta 37. itu bagaimana? Mereka kaget dan Peristiwa ketakutan Pentakosta itu bagaimana? sebab mengira melihat hantu. Wow, ada hantu. Andai saja yang keluar dari tanah itu guru dia, maka tentu mereka langsung mengenalnya. Ini Yesus, guru kita. Tapi ternyata mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah, Yesus terangkat ke surga. Mengapa kamu melihat? Itu bukan Yesus. Karena kenapa murid-muridnya melihatnya mengira hantu? Masakan Yesus serupa dengan hantu? Bukan Yesus itu. Dari sejak Maria aja sudah tidak mengenalnya. Malah dia sempat Segala dusta berbicara, adalah siapa yang iblis." engkau cari? Siapa yang kau cari? Aku mencari mayat Tuhanku. Nggak tahu di mana diletakkan. Apakah Tuhan melihat dia? Sedangkan yang berbicara menurut narasi pengarang Yohanes, Yesus. Maria tidak mengenal Yesus. Mustahil. Murid-murid mengira melihat hantu padahal itu Yesus. Mustahil. Dan memang ternyata yang muncul di situ bukan wajah Yesus. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Bukan Yesus. Cekak, cekak, cekak. Bukan Yesus. Cekak, 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 cekak. Yang muncul dan yang disembah oleh Kristen adalah oknum yang dikira hantu oleh murid-muridnya di abad pertama. Dalil. Murid aja mengira hantu. Berarti benar Al-Quran, mereka menyembah iblis. Wa iyyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Murid-murid Berarti kata mengira itu apa kaget sih? dan ketakutan. Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kalau itu Yesus asli, tidak mungkin muridnya mengiranya hantu. Kata mengira. Mengira itu apa sih? Apa itu pasti? Kalau yang muncul Kalau di situ mengira itu pasti Yesus nggak? asli, kalau yang Mengira. muncul Yesus asli, pasti Kata mereka mengira, tahu. kamu nggak Ini kata guru mengira itu apa sih kami. artinya? Mengira itu Tapi apa sih? ingat, kenapa kemudian mereka Kata mengira itu apa sih? Kata mengira itu apa? andai saja oknum itu tidak meyakinkan muridnya, maka dia tidak akan percaya. Gini aja, Apakah kamu ada katakan di mengira, antaramu? kan? Apakah Kamu ada di katakan mengira antaramu? murid-muridnya. Apakah ada di antaramu yang memiliki makanan di sini?
Mereka kemudian memberikan ikan goreng. Untuk apa diberikan ikan goreng? Supaya mereka yakin bahwa yang ada di depan mereka bukan hantu. Terus? Berarti muridnya Artinya, saja, itu Yesus kan? muridnya Artinya Yesus Yesus aja nih, muridnya Artinya Yesus Yesus telah bangkit kan? ketika melihat makhluk yang keluar dari kubur ini saja, sang murid menganggapnya setan. Kata mengira, kamu nggak artinya kata mengira itu apa sih? Maknanya? Ya, dia mengira hantu. Kenapa Nah, dia ya, mengira apa hantu? maknanya itu apa? Kenapa Kata mengira. dia mengira melihat hantu? Ya, Kenapa? Kata mengira itu apa maknanya? Kutanya dulu. Makna kata mengira Kenapa itu. mereka mengira melihat Makna. hantu? Kenapa? Loh, makna kata mengira itu apa? Apakah karena melihat Yesus atau melihat bukan Yesus? Kata Sampai dia mengira melihat itu hantu. maknanya apa? Pertanyaannya sih Ayo. simpel. Apakah Kata mengira. karena melihat Yesus atau melihat yang bukan Yesus? Jawab. Kata mengira itu maknanya apa sih? Nggak bisa jawab ya, kata mengira. Kalau dia dengar, Kata kalau mengira itu apa? dia mengira, dengar, kalau Ah. dia mengira Yudas atau mengira Yohanes masih mending. Ini dikira hantu. Kata mengira itu apa sih maknanya? Kamu nggak bisa ngerti kata mengira kok. Mau jelasin ke kita. Andai saja makhluk itu Oh, kamu tiap hari tidak masih minta menjelaskan, petunjuk jalan yang inilah benar. tanganku, Mau ngajarin kita. inilah kakiku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antaramu yang memiliki makanan di sini? Kalian masih Apa yang terjadi? Duduk aja kok. Mau ngajarin kita. Dikasih ikan goreng, Tuhan Masih dikasih ngajarin kok. ikan goreng, Masih ikan minta goreng jalan aja. dikasih Minta Yesus ngajarin. supaya disangka Tuhan. Ikan goreng dimakan Tuhan supaya orang bahlul nyembah makhluk kuburan. Murid Bahkan ikan dua sahabat Tuhan kan? Murid Sebentar, mengira sebentar, melihat katakan. hantu. Sebentar. Kamu Muridnya katakan tadi. mengira melihat hantu. Ente melihatnya Tuhan, muridnya melihat hantu. Ayo, lebih akurat mana? Murid Yesus atau ente? Kamu tadi melihatnya katakan. Tuhan, Bentar. muridnya melihatnya hantu. Ayo. Kamu katakan gini kan. Yang Tuhan makan ikan goreng. Kamu kan ngomong gitu? Tuhan makan Tuhan. ikan goreng. Ya, Tuhan makan ikan goreng, Tuhan. Iya. Masolang generasi. Mana ada Tuhan makan ikan goreng? Bentar. Kamu katakan itu. Tuhan toh? makan ikan goreng. Mending makan ini, mending makan keripik daripada makan ikan goreng. Berarti Tuhan bisa makan. Mereka mengira melihat hantu. Berarti Ketika Tuhan bisa Yesus makan. datang, muncul Yesus dari kubur. Ketepak. Tadi kata aja Tuhan makan Muridnya ikan goreng. Iya. Muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Apa itu? Hantu. Tadi kamu katakan Tuhan makan ikan goreng. Benar nggak? Masya Allah, barakallahu fikum. Sahabatku Bang Ain. Kamu katakan tadi. Lucu nih, lucu. Andai saja itu Yesus, tidak mungkin sampai tega mengiranya hantu. Ayo. Justru karena yang tampil di tengah-tengah mereka bukan Yesus, maka mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Oh, hantu. Mengira aja kamu nggak paham kok. Mau ngajarin kita. Muridnya mengira apa ketika Iya, melihat sosok itu? kata mengira. Hah? Kata mengira. Hah? Kamu ngerti nggak sih maksudnya? Iya, menyangka, Apa sih? menyangka hantu. Itu maknanya. Menyangka hantu, Nah, dikira yang menyangka hantu. itu apa? Nah, apa unsur yang melatar belakangi Menyangka itu sampai apa mereka sih? menyangka? Menyangka itu Ayo. apa sih? Apa yang melatar belakangi? Unsur Saya nggak apa tanya yang latar melatar belakang. belakangi? Saya nggak tanya latar Unsur belakang. apa? Saya Unsur nggak tanya apa? latar belakang, saya Unsur tanya apa yang maknanya. melatar belakangi sehingga mereka menyangka yang dia lihat itu hantu? Unsur apa? Ayo Kata jawab. menyangka aja kamu gak paham maknanya aja kok kamu ngajarin loh. Kamu ngerti gak saya kata maknanya menyangka atau mengira itu? Ternyata lebih asik kayak gini diskusi sama orang Kristen yang tidak paham Bible sendiri. Murid Yesusnya ketika melihat makhluk itu,
mengiranya hantu. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sampai murid-murid mengira melihat hantu? Ayo, apakah karena itu Yesus? Atau karena bukan Yesus? Ayo. Kata mengira atau Dia mengira apa yang melatar apa belakangi? maksudnya itu kata mengira itu apa sih? Ketika Anda melihat tas, Kamu kok nggak mau jawab sih pertanyaan simpel itu? ini tas. Ketika Anda mengira, kata ketika mengira Anda aja kamu mengira nggak bisa ini ngerti. ikan, Mau ngajarin ketika saya. Anda mengira ini ikan, berarti ada yang melatar belakangi. Kenapa Anda melihatnya Saya nggak ikan? tanya latar belakang. Saya tanya Harus dong. makna. Saya tanya Kenapa makna dia? itu apa sih? Kenapa Yesus? Kalau dia adalah benar-benar Yesus, dikira hantu? Ayo, jawab. Zuma, saya nggak tanya latar belakang. Saya tanya makna dari kata mengira itu apa sih? Apa yang melatar Makna belakangi? kata mengira itu apa sih? Apa yang melatar belakangi Apa sampai kata- muridnya? makna dari kata Apa mengira? yang melatar belakangi sampai muridnya Saya nggak tanya mengira latar hantu? belakang. Ayo, Saya nggak tanya latar belakang. harus. Teman-teman kita jogetin aja. Karena orang ini tidak mau tahu. Kita Wah, joget. Kita mengira aja nggak Dansannya yang tahu mau bagus. ngajarin kita. Enggak apa-apa. Sekarang pertanyaan saya, apa yang melatar Nggak apa-apa belakangi murid-murid Yesus mengira melihat hantu? Kata mengira nggak tahu nggak apa-apa. Woi gila bahasa ini dari mana lu sekolah di mana? Apa yang melatar belakangi sampai muridnya mengira melihat hantu? Kalau itu Sekolah beneran kamu di Yesus, mana ya? Kata merah kalau nggak bilang nggak apa-apa kalau lu. itu benar-benar Yesus, kenapa muridnya mengira melihat hantu? Kata mengira kamu kata nggak apa-apa. Ya kenapa? Harusnya Kata mengira kamu katakan nggak apa-apa. Dengar. Ya Tuhan Yesusku. Dengar. Kalau IQ kamu berapa seseorang melihat IQ kamu berapa sesuatu sih? dan IQ itu kamu berapa sih? adalah gurunya, pastinya dia mengenal, bukan? Pastinya dia mengenal. Tapi kenapa justru mengiranya hantu? Ayo. Kenapa mengiranya hantu? Ada apa? Ada apa? Kata mengira itu apa sih matanya? Enggak, bukan masalah karena mengira. Yang jadi permasalahan Supaya kamu adalah ngerti. mengapa Supaya kamu ngerti. mengapa muridnya mengira hantu? Nah iya pertanyaan kata mengira dulu supaya kamu paham. Mengapa Kamu kata mengira tidak muridnya ngerti maknanya, ketika mau ngajarin melihat kita. Yesus mengiranya hantu? Kenapa? Iya kata mengira itu apa sih maknanya? Kenapa? Artinya. Kenapa? Artinya, Kenapa? kalau kamu bisa jawab artinya, kamu bisa ngerti. Ada apa Jawabannya sih? kenapa? Gini Ada loh, apa sih? kalau kamu bisa memahami Ada kata apa sih? mengira, kamu Kenapa kan bisa menjawab mengapa? Kenapa bisa seperti mengiranya itu. hantu? Nah iya jawabannya Ada kamu apa? kok. Kata mengira kok. Iya, kenapa? Apa sih kata Ada mengira? apa Maria tidak mengenal sosok itu? Ya, karena dia ada Sampai dia harus gelap. berkata, Gelap. di mana tertulis gelap? Tidak ada gelap. Subuh-subuh Mana tuh ada aja. bukan gelap. Emang zaman sekarang banyak lampu. Pagi. Pagi buta. Artinya Pagi buta. Zaman Pagi buta. Zaman saat itu Banyak cerita, banyak karangan. Tidak ada dikatakan gelap di situ. Dikatakan pagi. Kalau sudah Nah, iya, pagi pagi itu kan. sudah terang. pagi kan. Kalau Zaman saat pagi itu, berarti zaman sudah sekarang, terang. zaman Siapa bilang dahulu itu ada pagi itu lampu. gelap? Lampu di pinggir jalan. Di mana? Zaman saat itu Di ada mana lampu. kamu dapat ilmu? Di mana kau dapat ilmu bahwasanya pagi itu gelap? Pagi itu ada matahari nggak? Ada sinar matahari Jelas nggak? ada. Ada Jelas sinar matahari Matahari pagi. Pagi. Matahari pagi. Matahari pagi. Ih, Kata mengira tadi apa maksudnya? Sakit. Kata mengira tadi maksudnya sakit. apa? Jadi Maria mengira melihat tukang kebun. Jangan Maria masalah. tidak mengenalnya. Maria mengira tukang kebun. Yang jelas Kemudian- kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Murid-muridnya Kubur kosong mengiranya telah hantu. membuktikan bahwa Kemudian Markus Yesus telah sendiri bangkit. mengatakan bahwa dia tampil dalam rupa yang lain. Gak ada masalah Inilah itu. bukti. Masalahnya Inilah bukti. begini. Kubur Masalah kosong dong. membuktikan Yesus Masalah telah dong. bangkit. Masalah dong. Kutanya dulu samamu. Harus kau jujur ini. Kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit.
Iya, memang setan keluar. Betul. Nah, Yesus sendiri mengatakan. Kubur Sekarang kosong pertanyaan saya. membuktikan Dengarkan Yesus pertanyaan telah saya. bangkit. Dengarkan Nah, itu pertanyaan saya. Menurut kubur Markus, kosong. apakah yang keluar dari kubur ini rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Jawab. kubur kosong membuktikan Yesus Nggak telah ada bangkit. urusan, nggak ada urusan dengan itu. Itu ada urusan. Sekarang Itu yang jadi buktinya masalah bahwa Yesus telah adalah bangkit. dia Yesus atau bukan Yesus. Itu permasalahannya. Oke? Mau dia bangkit itu adalah iblis, dia mau bangkit itu setan, dia mau bangkit itu ular tua, EGP. Permasalahan sekarang adalah yang bangkit dari tanah ini, yang keluar dari tanah ini, apakah rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Kristus yang bangkit. Saya tanya Karena lagi. kubur Saya kosong tanya membuktikan lagi. Yesus telah bangkit. Saya tanya lagi. Menurut Markus, yang keluar dari tanah ini dalam rupa Yesus atau Yesus dalam Kristus. rupa bukan Yesus? Yesus Kristus. Kenapa Di dalam- sadar Yesus Kristus? Di dalam itu menurut kamu karena kau penyembahnya. Yang saya tanya menurut pengarang Markus. Markus 16. Markus 16 nomor 12, pengarang kitabmu mengatakan oknum tersebut tidak dengan rupa Yesus, tapi rupa lain. Ayo, betul tidak? Kubur kosong membuktikan Yesus Enggak ada telah urusan. bangkit. Tidak ada Yesus urusan. telah bangkit. Yang pasti yang keluar dari tanah itu bukan Yesus menurut Markus. Saya bertanya nih sama kamu. Menurut Markus yang keluar dari Menurut kubur Zuma. rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Ayo, jawab dengan jujur. Menurut Markus yang keluar dari Zuma. kubur dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Menurut Zuma. Jawab. Jawab dong. Tadi kan dikira hantu. Terus kemudian Maria tidak mengenalnya, dikiranya tukang kebun. Sekarang menurut Markus nih, apakah yang keluar dari tanah ini rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Keluar dari tanah. Mana ada? Dah, dari mana dia keluar? Dari kubur. Ya, kubur itu tanah atau bukan? Nah, kamu yang nggak ngerti budaya jauh pada saat itu? Kamu pikir di kubur digali gitu? Kuburan? Ya. Kasihan deh kamu Zuma. Kamu pikir seperti itu? Kamu Udah kau pernah jawab dengar nggak? aja. Kau jawab Kasihan aja kamu yang keluar dari kubur ini dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Berdasarkan Markus, jawab. Berdasarkan Markus, makhluk yang keluar dari tanah ini dalam rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Jawab. Di mana dikatakan keluar dari tanah itu di mana? Di mana dalam kata-kata kitabmu keluar dari sendiri. Di Yesus mana? dikubur. Yesus dikubur. Oke, di dalam gua. Gua itu di tanah. Gua itu tidak di plafon atau di atas udara. Gua itu letaknya di tanah. Oke, nggak usah kau permasalahkan itu, nanti semakin rumit. Pertanyaan saya, apakah yang keluar dari tanah ini atau keluar dari bebatuan atau keluar dari gua ini dalam rupa Yesus Kan dari gua yang bener yang mana? atau dalam rupa bukan Yesus? Jawab. Yang bener dari mana, keluar dari tanah atau keluar dari gua? Keluar dari toilet kalau perlu. Apakah dalam rupa Yesus atau bukan dalam rupa Ngarang Yesus? bebasnya. Apakah dalam rupa Yesus atau bukan dalam rupa Yesus? Jawab. Menurut Markus. Lala, dikira hantu. Lala, dikira tukang kebun. Lala, dalam rupa lain paman. Yang keluar itu Yesus apa bukan? Kamu menderita, Dek, menderita.
Karena kau menghadapi Bibelmu sendiri. Bibelmu sendiri yang mencekek leher kau. Oke? Maria adalah orang yang intim dengan Yesus, akrab. Tiba-tiba baru Jumat, malam Sabtu, Minggu. Jadi malam Sabtu, kemudian hari Sabtu, malam Minggu. Jadi dia 2 malam, 1 hari. Baru berapa jam itu? Ya kan ya? Nah, kemudian hari Minggu pagi, Maria sudah tidak mengenalnya. Kok bisa Maria tidak mengenal makhluk itu? Hah? Kenapa bisa Maria tidak mengenalnya? Apakah dia habis operasi muka? Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Ayo. Apakah sudah bertanduk 7 bermata 7 sesuai dengan Wahyu 5 nomor 6? Dia datang bertanduk 7 bermata 7 kah atau gimana sampai dikira hantu? Lalu kemudian jelas sekali Markus sendiri nggak ngomong, Yesus tampil dalam rupa lain. Ayo. Kenapa Maria tidak mengenalnya? Kenapa murid-muridnya mengiranya hantu? Ternyata yang disembah saudara kita Kristen tadinya dikira hantu oleh muridnya. Kasihan ini orang. Dan memang Yesus mengatakan di dalam kitab mereka sendiri bahwasanya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Yang disembah Kristen adalah sosok yang keluar. Keluar dari mana? Dari goa. Kalau tidak mau diterima, dari tanah. Itu siapa? Antum sudah tiada daya lagi sebenarnya menyerang kekristenan. Tiada daya. Murid-muridnya mengira yang keluar itu adalah hantu. Hantu itu identik dengan Makin kelihatan lelucon. Hantu identik dengan tiada daya. Hantu identik dengan ikan lele. Antum sebenarnya tiada daya. Sudah tiada daya. Hantu itu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya sebenarnya menyerang kekristenan. Hantu itu identik dengan apa? Sehingga lelucon aja yang Anda tampilkan itu. Hantu itu identik dengan apa? Sangat disayangkan sekali sih. Ini bukan gereja. Mbak, yang bilang gereja siapa? Ya makanya, kau jawab pertanyaan saya. Hantu identik dengan apa? Yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Hantu identik dengan apa? Bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Mbak, yang bilang gereja siapa? Hantu identik dengan apa? Antum sudah tiada daya. Hantu itu identik dengan apa? Malu. Ternyata menyembah hantu, malu. Antum sudah tiada daya. Malu. Ternyata yang disembah makhluk yang keluar dari tanah itu dikira hantu oleh muridnya sendiri. Malu. Yang antum tampilkan itu hanya lelucon. Host ditutup aja kameranya orang ini. Saya mau muntah lihat mukanya. Jadi Anda mau diskusi atau tidak? Kalau cuma ngoceh aja. Jangan izinkan buka kamera. Jangan izinkan buka kamera. Mukanya kayak monyet. Begini, isinya lelucon, apa yang mau didiskusikan? Murid-murid Yesus menyangka yang datang kepada mereka di hari Minggu itu hantu. Pertanyaan saya. Hantu itu identik dengan apa? Ikan lele, kambing, atau setan? Jawab. Sungguh tiada Jawab. daya. Jawab saya dong. Lukas Tiada 24 dayamu? nomor 37. Hah? Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Pertanyaan saya, hantu itu identik dengan apa? 1, ikan lele. 2, iblis. Mana yang betul? 1 atau 2? Apa mengira itu? Mereka mengira melihat hantu. Pertanyaan saya,
hantu ini identik dengan ikan lele atau identik dengan iblis? Jawab. Apa mengira itu? Kristen. Oh, tiada daya. Tanya apa, jawabnya apa. Kristen. Nggak, Anda sanggup diskusi nggak ITG? Kalau Anda nggak sanggup diskusi, turun saja. Kristen. Jangan Tidak Anda. bisa ya, Juma. Antum tiada Kristen. berdaya Yang tidak sudah. berdaya itu, yang tidak berdaya itu yang tahu. Kalau salib itu adalah rekayasa setan. Itu yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya itu yang ternyata terbukti salib itu adalah rencana iblis. Itu yang tak berdaya. Islam jaya dengan mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Parahnya lagi murid-muridnya dikiranya melihat hantu. Hantu identik dengan apa? Ikan lele, nasi goreng, atau apa? TikTok. Turunkan saya dulu, nanti naikkan lagi. TikTok lagi kasih peringatan. Ya buat teman-teman Kristen dari tadi sudah kita ingatkan. Kalau yang naik itu kalau bisa yang ada ilmunya lah gitu, yang ngerti Bible juga Bang, gitu. apa? Jangan Pelanggaran ya? ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nggak ada peringatan aja. Yang ditanya siapa yang dibangkitkan dari kubur, malah ditanya kata mengiranya. Padahal kan Bible kalian bukan bahasa Indonesia. Jadi buat apa yang dipertanyakan mengiranya? Kecuali kalian menjelaskan bahwa bahasa aslinya bukan itu gitu. Nah mungkin itu bisa diterima. Tapi yang dipermasalahkan malah mengiranya gitu. Host, naikkan stikernya, host. Biar teman-teman bisa baca dalil yang dibawakan oleh Bang Zuma tadi. Oke, mantap. Ya karena secara akal sehat ya teman-teman. Kalau sudah kenal itu kan tidak perlu lagi mengenalkan diri. Wah ini saya Yesus gitu. Kan dia sudah kenal dengan ibunya. Nah justru berarti ini orang berbeda. Makanya dia harus mengenalkan diri. Nah yang jadi poinnya sebenarnya kan di situ. Bagaimana orang yang sudah mengenal harus mengenalkan diri lagi. Berarti kan sudah pasti yang bangkit ini orang berbeda gitu. Nah itu yang dikatakan Yesus, ada orang yang mengaku dirinya, akulah dia gitu kan. Ini Ninja 86, selamat malam. Ya, jadi dari awalnya memang sudah tanda tanya besar. Ketika orang-orang ingin menangkap oknum ini yang keluar dari tanah ini, oknum ini bertanya kepada orang Roma dan kepada Yudas. Apa katanya? Siapakah yang kalian cari? Kata Yudas dan tentara Romawi, kami mencari Yesus dari Nazaret. Artinya yang bertanya ini bukan Yesus. Lalu oknum itu mengatakan, akulah dia, akulah Yesus. Nah, sedangkan Yesusnya berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan Yohanes 18 nomor 5, oknum yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Tapi ada tragedi sebelumnya. Siapakah yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia katanya. Andai saja yang bertanya ini adalah Yesus, maka orang-orang itu akan mengatakan kamu yang aku cari, kamu yang kami cari. Tapi dia mengatakan kami mencari Yesus dari Nazaret. Dari awal sebelum penangkapan aja, mereka sudah tidak mengenal yang mereka tangkap ini. Makanya ketika yang ditangkap ini di sidang, dia sendiri yang mengatakan sekarang juga Yesus sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sejak penangkapan sudah bukan Yesus. Jelas itu tertulis kok. Itu sudah bukan Yesus yang ditangkap. Bukan hanya satu, Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika di sidang yang ditangkap ini pun, dia sendiri mulutnya mengatakan di dalam Lukas 22 nomor 69, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu fakta, tertulis. Nah, sekarang ketika disalib, sudah di atas salib, apakah ada indikasi itu masih juga bukan Yesus? Bukan. Mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apa iya Yesus ini terkutuk? Tidak, bos. Lalu kemudian ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Siapa penguasa langit? Berdasarkan Efesus 2 nomor 2, penguasa langit adalah iblis. Berdasarkan 1 Yohanes 5:19, penguasa bumi adalah iblis. Berarti yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, itu bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Malah Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu terindikasi. Lalu kemudian setelah dia bangkit dari kubur, Maria tidak mengenalnya. Mengiranya tukang kebun. Murid-muridnya mengiranya iblis, hantu. Jadi mana bukti akurat kalau itu Yesus? Mana? Al-Quran lebih benar. Al-Quran akurat menjelaskan bahwasanya Nabi Isa atau oknum yang lahir tanpa ayah itu barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Diangkat dia ke langit, dan itu Petrus juga mengatakan bahwa Yesus jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Itu Petrus yang mengatakan, dan Yesus juga mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan? Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44, Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, yang ada tertulis tentang aku. Ayo. Sekarang saya mau tantang nih, Kristen sedunia bukan cuma se-Indonesia. Dinda Dio boleh tampilkan Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Minta tolong Dinda. Minta tolong tampilkan di layar. Saya mau tantangan ini dibuktikan oleh Kristen sedunia, jangan se-Indonesia, sedunia. Kenapa kita harus tegas menjelaskan ini? Karena ada amanat agung di mana mereka diperintahkan untuk menjadikan kita sebagai korban agar kita itu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Jelaskan dulu ini siapa yang keluar dari kubur ini. Jangan seenaknya mau jadikan orang dengan modal Indomie saja. Berapa kan 24, 44 ya? Iya, 44 sampai 46. Ini tantangan oleh saya dari Bang Suma untuk semua lulusan teologi, baik itu profesor, doktor atau apapun itu, kompresor atau komputer atau kalkulator. Silakan Anda jawab pertanyaan saya berdasarkan data yang ada dalam Bible saudara. Ini lihat nih, pendeta, pastor, dan jemaat-jemaat besok kalian ke gereja, tanyakan kepada pendeta kalian. Ini ada pertanyaan dari Bang Suma, sang juru selamat. Berkata, tertulis di manakah data ini? Kalau tidak ada, berarti Kalau ternyata tidak ada, berarti Al-Quran benar. Nah, 3 data aja Dinda, jangan terlalu panjang, biar bisa besar dibaca oleh mereka yang matanya buta. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ya itu 3 ayat itu Anda. Oh itu 3 ayat. Iya. Lukas 24. Iya. Oke. Ada tertulis demikian. Mesias, apa itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Menurut data yang ini dijelaskan bahwa ia berkata kepada mereka, apa itu? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah,
tolong tunjukkan satu aja, jangan di kitab lain, di Taurat aja. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa itu? Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan di Taurat itu tertulis di mana. Ini PR untuk seluruh orang Kristen di dunia. Berlaku dari malam ini sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan Anda cari jawabannya. Kalau ada jawabannya yang bisa Anda temukan, Apologet Islam Indonesia akan kita bekukan. Kita tutup. Kita tutup. Kalau ternyata ada di Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan karangan buku ini, karangan pengarang buku Lukas ini, maka Apologet Islam Indonesia kita tutup. Kita tutup. Dan kita kasih waktu kepada mereka, saudara-saudara kita, mulai malam ini sampai 2 jam sebelum kiamat. Ini PR. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat. Salah satunya, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Di Taurat itu tertulis di mana? Di kitab Kejadian kah? Kitab Imamat kah? Kitab Ulangan kah? Kitab Bilangan kah? Atau kitab mana? Silakan Anda tunjukkan. Kami tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat datang. Ya, kalau ada, maka kita tutup Apologet Islam ini 2 jam sebelum kiamat. Nah, itu kentara sekali. Ayo, ini tantangan. Berarti kalau tidak ada di dalam Taurat, berarti yang bangkit pada hari ketiga itu siapa? Murid-muridnya mengira melihat hantu. Maria mengira melihat tukang kebun. Markus mengatakan tampil dalam rupa lain. Oke? Ini PR ya, teman-teman. Kalau ini tertulis di Torah, berarti Mesias yang bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau ternyata tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti yang keluar dari kubur hari Minggu itu siapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Kata Quran, di luar Islam yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Makasih Dinda Dio, Masya Allah. Yang penting kita sudah sampaikan PR-nya. Mantap. Lukas 24:44, Mesias bangkit pada hari ketiga itu tertulis di kitab mana? Keluaran, Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. 5 kitab ini itu tertulis di mana? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Nah, kalau ternyata saudara-saudara tidak bisa menunjukkan data itu, artinya Al-Quran benar. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allah azizan hakima. Ini Masya Allah, Masya Allah. Silakan naikkan saudara kita yang ini. Teman-teman yang mungkin lebih banyak diam, lebih banyak cuman menyimak, mending istirahat di bawah bikin kopi, biarkan kemudian pendeta-pendeta naik ke atas supaya kita bisa berdiskusi. Saya kira begitu saja. Oke, Silakan. ini selamat malam, ini si Peta Lampu, ini Kristen apa Muslim ini? Itu pembina kita itu, Bang Putra. Mama. Ini Beliau pengawas, ketua pengawas Apologet Islam Indonesia Pusat. Ciho, ini Kristen apa Muslim? Selamat malam. Niko 1. Nggak ada suaranya. Oke, buat teman-teman Kristen yang lain yang merasa punya ilmu, silakan naik ke atas.
untuk diskusi dengan gurunda kita untuk membuktikan, karena murid Yesus mengatakan yang bangkit itu hantu. Kenapa Kristen menjadikan dia Tuhan gitu? Itu pertanyaannya gitu kan. Hai, mantap sekali moderatornya. Apa tadi Bang? Murid Yesus menyatakan itu hantu, tapi Kristen menjadikan Tuhan gitu. Ayo pada saudara Kristen untuk menjawab itu gitu, untuk menjelaskan bagaimana murid Yesus bisa mengira itu hantu, tapi kalian menyatakan itu Tuhan gitu kan. Diulang lagi, hancur Mina. Sekali lagi mereka akan bongkar panci, lempar panci. Allahu Akbar. Masya Allah. Niko 1, selamat malam. Ada suaranya atau enggak? Apa sudah siap untuk diskusi? Ya, belum selesai masalah bom-bom dan edis. Sekarang APII bikin gara-gara lagi. Jadinya ada PR lagi dari APII. Gereja jadi pusing 7 keliling. Kenapa muridnya mengiranya hantu? Ya, muncul Oten mengira Tuhan gitu. Jadi sebenarnya itu terbalik itu. Jadi harusnya hantu jadi Tuhan. Baca dari belakang. Iya, itu pertanyaan ya saudara-saudara Kristen kami yang bertanya. kami bertanya loh, tidak menyimpulkan, kami bertanya. Kenapa Ya, karena yang muridnya dikatakan mengira oleh hantu? Yesus itu penyembah yang benar itu menyembah Tuhan Bapa, bukan hantu Bapa gitu kan. Makanya kata Yesus, iblis lah yang menjadi bapamu gitu kan. Jadi benar Oh kata Yesus iya, gitu. iya. Betul. Nah, saudara, belum habis satu PR, muncul PR yang baru. Aduh, pusing. Aduh, kata Paulus. Ini Al-Quran kan mengatakan nih, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tetapi Allah membalas makar mereka. Nah, makar yang mereka buat dibalas dengan makar yang mereka buat. Itu kata Quran tuh. Nah, kita lihat di dalam Roma 1, benar yang disampaikan oleh sahabat kita di bawah yang men-typing tadi. Dikatakan begini, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, mirip dengan burung-burung, mirip binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang dipuji selama-lamanya. Amin. Menyembah makhluk. Kita lihat saudara-saudara, di dalam kitabnya mereka, Yesus itu disebut makhluk. Di mana Yesus disebut makhluk? Di dalam 1 Korintus 15:48. Dan Yesus itu sama seperti makhluk-makhluk yang datang dari surga. Jadi ketika mereka membuat makar, Allah balas makar itu dengan makar yang mereka buat. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Siapa di antara Islam dan Kristen yang menyembah makhluk? Dan makhluk yang disembahnya itu mirip manusia, bahkan disebut burung merpati. Itu siapa? Apa nama agamanya? Ayo. Meow. Seibarat orang yang bikin uang palsu, dia terjebak sendiri dengan uang palsu itu. Dia membuat uang palsu, lalu uang palsu itu dipakainya untuk belanja.
ditangkap. Dia sendiri yang bikin uang palsunya, dia sendiri yang pakai belanja. Begitu dia pakai belanja, ditangkap pakai uang palsu yang dibuat oleh tangannya sendiri. Inilah yang tertulis dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat kepalsuan, mereka membuat kejahatan, tetapi mereka sendiri yang mati dengan kejahatan yang mereka buat. Allahu Akbar. Sudah ketangkap, mereka marahin yang nangkap. Ya itu dia masalahnya. Kita yang jadi penyesat katanya. Kita yang menjelaskan. API membongkar kesesatan mereka, API yang disalahkan. Padahal mereka sendiri yang salah. Nah itu dia. Siapa suruh nyamar-nyamar. Masukku saya toh nabilan nenekku supaya tidak dibilang bandel ko. Jangan ko nakal, jangan ko ambil punya orang. Toh jangan ko pakai kata Alkitab. Jangan ko juga pakai kata Allah, Nabi, Rasul. Apapun itu istilah dari Al-Quran, jangan ko pakai. Semakin kau permainkan agamanya orang, semakin hancur nanti agamamu dibuat. Oh jadi bulan-bulanan. Coba kau lihat itu orang Hindu. Adakah mereka pernah dibahas Islam sama apologet Islam? Tidak pernah toh, karena orang Hindu tidak mengambil istilah-istilah Al-Quran. Tahu baik-baik je tahu orang Hindu. Lihat mau tahu itu orang Buddha. Tidak ada itu dibahas sama apologet Islam. Kenapa? Karena orang Buddha percaya diri kepada agamanya. Ikau tonji itu yang sangean. Sikit-sikit berbau Islam. Coba mau lihat tadi tampil itu penjual obat kah pakai songkoki. Antum kapten maka antum. Gila. Itulah kenapa kami umat Islam itu tampil. Kan tampilan kalian itu begitu. Sudah Islam, sudah bukan Islam, benci kepada Islam, tampil seperti Islam. Mulutnya lagi antum. Muka seperti babi, makan babi. Mulutnya kalau bicara bau babi, napasnya berbau babi, kentut juga bau babi. Antum. Jadi kalau kalian ingin menghentikan kami untuk membahas agamamu, jangan kau tampil ke Islam-Islaman. Bibelmu kembalikan kepada marwahnya. Jangan kau sebut Alkitab. Mau namu dibilang. Erotongi masih kitabnya disebut Alkitab. Taradidi. Lama. Terciri. Iya. Pakai tomo kau punya nugang. Atau mau pakai punya orang. Makan makananmu sendiri bosku. Jangan kau makan makanan orang. Kau pakailah bajumu sendiri. Jangan kau pakai baju tetanggamu. Motong kita tampil sebagai orang hebat tapi tidak bisa. Motong tampil seperti Al-Quran tapi tidak bisa. Jadi ya sampulnya mau pakai Alkitab sikit dek kudu paluka jangan kapal tenggelam. Iya kan, kapal talang kan bahasa Indonesianya kapal tenggelam. Ini teman-teman, saya sebentar bang. Saya saja. Kenapa kau bos? Saya mengerti emosi bahasa Arab. Saya guru bahasa Arab, berinteraksi dengan orang-orang Arab. Pernah lama di Arab, nggak pakai antum. Ini pemakan babi datang. Kayak Paulus kepada orang Yahudi nyamar seperti Yahudi, pada orang Roma ngaku Roma, orang yang taat Taurat ngaku taat Taurat. Paulus banget nih. Ya silakan untuk si Om Git ya. Om Sigit silakan. Kristen. TI Om Sigit ya Om Gigit. Om Gigit ini. Om Gigit. Kristen Buaya Islam. ini, buaya darat ini. Om Gigit, Anda Kristen atau ini apa? Masih Penyembah nyamar-nyamar? makhluk kuburan tahu aja Ki bilang Kristen tahu mana tahu nanti. Enggak, takutnya masih nyamar-nyamar kan? Oh. Suaranya Selamat kecil, malam, kecil. Juma. Oh ya. Malam juga bosku. Kau Muslim menyembah manusia ya? Kami menyembah pencipta manusia.
Maksudnya gimana itu? Maksudnya kami menyembah kepada yang menciptakan Yesus yang manusia itu. Itu siapa itu? Kami menyebutnya Allah Azza wa Jalla. Dari mana kau tahu si Allah menyembah apa? Menciptakan Yesus. Itu dalam Al-Quran kami, kitab suci kami yang mengatakan Khaliqu kulli, dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Termasuk Kok bisa Yesus percaya? diciptakan. Al-Quranmu? Ya, itulah imanku. Saya tidak percaya surat kabar yang berasal dari barat yang dibawa oleh penjajah. Itu hak saya, bosku. Kok bisa yakin kamu Al-Quran itu? Kok salah? Kok bisa yakin kamu Juma? Al-Quran itu? Ya, itu imanku. Itu imanku. Karena Al-Quran yang menguraikan kemudian kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang diimani aja gitu? Ya, harus diimani. Karena berdasarkan akal. Satu-satunya kitab yang meletakkan akal sebagai pondasi awal di dalam menerima kebenaran hanya Al-Quran. Al-Quran dan Al-Quran dan akal sejalan. Al-Quran sejalan. Yang dibukukan itu dari apa? Coba. Al-Quran sejalan dengan akal. Berbeda dengan kitabmu yang tidak masuk akal. Segala sesuatunya itu berlandaskan dengan akal. Bagaimana ceritanya itu Al-Quran berdebut dari apa? Dari langit? Oh enggak dong. Al-Quran itu dihafalkan. Setelah dihafalkan baru dibukukan. Dihafalkan gimana? Dihafalkan dong. Ya dihafalkan. Buktinya kami menghafal Quran. Sampai ke kamu gimana caranya coba? Dari manusia satu ke manusia lain dengan ijazah. Legalitas, validasi. Al-Quran itu dari guru ke murid, dari murid ke guru, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid. Nah, sekarang kamu menerima Bibelmu dari mana? Dari orang Yahudi atau dari penjajah Belanda? Jelas dong, kalau Bibel Dari jelas. Dari orang Yahudi atau dari penjajah Belanda? Oh jelas, penulisnya Bibelmu ada, kamu terima dari ada, orang sejarahnya Yahudi atau dari penjajah Belanda? Jangan grogi gitu dong. Kitabmu kau terima dari orang Yahudi atau dari penjajah Belanda? Tanya dulu kau Juma, Al-Quran itu dari mana bisa kalian coba? Sakit hatiku. Kadang gini loh, orang Islam bilang gini, Al-Quran dapatnya dari gua, dari Muhammad, dari Jibril. Dari mana kalian tahu? Emangnya dinding-dinding gua itu berkuping? Coba dong. Al-Quranul Karim datang di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Arab 1400 tahun mengimaninya sampai hari ini. Imannya itu bersumber dari keturunannya yang mereka terima dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan Kristen. Kristen menerima sebuah buku dari penjajah Belanda, di mana penjajah Belanda nggak ada hubungannya dengan Yesus. Nangis, jangan buru-buru nangis. Jangan buru-buru nangis, jangan buru-buru nangis. Santai aja, santai aja. Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan sejazirah Arab menerima, merangkul, menghafalkannya. Sampai hari ini Al-Quran tidak goyah oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Sekarang saya balik nanya, kau menerima Bibelmu itu dari penjajah Belanda atau dari Yahudi? Jawab. Ketawa orang melihat kau Juma. Jawab dong. Pantasan sekarang banyak yang murtad atau enggak? Jawab dong. Gara-gara kalian itu Jawab enggak? dong. Jawab dong. Ya? Jawab dong. Kitabmu itu kau terima dari Yahudi atau dari penjajah Belanda? Ya. Kitabmu Si itu kau Allah terima dari Yahudi atau dari penjajah Belanda? Saya ulang lagi. Saya perhalus bahasanya ya. Kitabmu itu kamu terima dari Yahudi atau dari penjajah Belanda? Jawab. Kok dibisukan ini? Tak adakah malu sedikit pun dalam hatimu untuk bisa menjawab pertanyaan saya? Kitabmu yang ada di Indonesia ini itu berasal dari Yahudi atau berasal dari penjajah Belanda?
Kau nanya apa Juma? Bible. Oh. Izin Kanda, Om Gigit, Anda bisa menjawab. Kalau nggak bisa jawab, saya turunkan. Gini. Ini yang bicara siapa? Joe Pratama ya? Seperti orang ini. Seperti orang ini nggak? Mentalmu mental penjajah, Bang. Kamu dari agama yang diajarkan penjajah, mentalmu kayak mental penjajah. Pertanyaan kami itu beruntun, pertanyaan yang sama, tapi kok kayak penjajah. Kami kan bertanya, di saat kamu menyerang kami dengan pertanyaan-pertanyaan, kami menjawabnya kan ya. Nah sekarang kami balik nanya dong. Tapi mentalmu menerima pertanyaan kayak penjajah kau. Kau sok berkuasa di komalnya orang, sombong kau akan kebenaran. Kamu tinggal jawab. Kitab yang kau imani sekarang ini itu berasal dari orang-orang Yahudi kah yang mengajarkan ke kamu atau dibawa oleh penjajah Belanda? Tinggal Anda jawab, gak usah malu-malu. Gak usah sombong kayak penjajah, udah salah masih ngotot. Itu penjajah itu, mental penjajah gitu. Udah salah dia jajah orang, dia pula yang bunuh orang. Ya, Bang Siburian, selamat bergabung. Bang punya gue, selamat bergabung. Islam Kristen abang-abangku. Punya gue. Assalamualaikum Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang Saya mau ingin tanya, disampaikan? saudara saya mau tanya. Aduh, kenapa turun? Saya mau tanya dia. Menurut murid Yesus yang mereka lihat itu mereka mengira hantu atau apa? Ya, Siburian, selamat bergabung Siburian. Siburian Duda. Siburian 1, Siburian 2 dan 3. Ya, Mengapa Yesusnya aku dong dikira hantu sama muridnya? Kenapa nggak bilang dikira malaikat? Kenapa harus hantu, Mama Ya, V All Shop, Muslim Kristen abangku. Takut turun semua. Ya silakan teman Kristen yang mau naik silakan. Yang bisa diskusi lah, yang ditanya apa jangan jawabnya kemana-mana gitu. Kalau itu Yesus asli, kenapa muridnya mengiranya hantu? Ya itu kalau ilmu modern itu zombie itu Bang Zuma. Cuman dulu mungkin muridnya belum tahu istilah zombie gitu kan. Oh, iya. Jawabannya gini karena jawabannya. Mengira itu apa mengira? Iya. Menyangka. Menyangka itu apa menyangka? Artinya Allah ya Rabbi. dalam pandangan mereka oleh kekuatan daya mata sebagai panca indera dan juga kuping dan pekanya perasaan pada saat itu melihat objek dikiranya setan, hantu, kan gitu. Apa yang melatar belakangnya itu? Susah karena teman-teman kita ini cuman mau ini menghina, menghujat. Pertanyaan sederhana, kenapa muridnya mengira Yesus itu adalah hantu kalau itu adalah Yesus? Hei murid-muridku, ya paman, dengarkan ya. Aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Baik guru. Ditunggu dong. Hari Sabtu, hari Minggu, Jumat. Ketak. Dekat sudah Sabtu. Ketak menit, jam. Demi jam. Ketak. Hole. Hari ketiga guru kita bangkit. Mana dia ya? Ah itu dia. Kejar dia, tangkap, peluk, cium. Halilintar. Akhirnya benar-benar bangkit. Ya ini malah enggak. Kenapa bisa seperti itu? Karena jawabannya sederhana. Karena sebenarnya bangkit di hari ketiga itu tanda bukan untuk mereka. Bangkit hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya mereka nggak percaya. Kok
Kok siapa sih ini? Siapa sih? Jadi bangkitnya hari ketiga anak manusia itu karena angkatan jahat yang minta. Maka muncul pertanyaan, manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk orang-orang jahat atau tanda untuk orang-orang benar menurut Yesus? Ini juga yang membuat tadi siang pusing kepalanya lawan saya diskusi. Oleng langsung. Diperparah lagi, kenapa murid Yesus mengiranya hantu? Ada apa? Ini belum seberapa ini. Materi-materi seperti ini masih level-level rendah. Belum masuk dalam tataran materi pelenco. Kalau saya sudah ngerjain kalian dengan tema-tema Bible, waduh, kalian bisa ini asa parang cari uang Zuma. Mau kayak mana seorang saya belajar tiap hari kok. Ebes, selamat malam Kristen. Halo Ebes. Ebes Hasibuan, selamat malam. Lampu. Gak ada suaranya. Teman-teman di YouTube terima kasih ya Bang ya. Bang J, itu stikernya diganti Bang J. Yang bangkit siapa aja Bang J? Oke. Ya untuk teman-teman Kristen, selagi Bang Zuma ada waktu, silakan yang mau naik untuk diskusi dengan Bang Zuma, dengan gurunda kita, untuk membahas siapa yang bangkit dari goa atau dari kubur, kalau bahasa Biblenya gitu kan, terjemahan Biblenya kan dari kubur. Siapa yang bangkit itu? Kenapa muridnya mengira hantu tapi Oten mengira Tuhan? Terus kenapa ibunya mengira tukang kebun tapi Kristen mengira tukang tebus gitu kan? Iya. Betul. Iya, Masya Allah. Bisa Kristen menjawab itu untuk menjelaskan gitu siapa yang sebenarnya bangkit dari goa tersebut gitu. Kenapa murid-muridnya tidak mengenal? Malah di Markus itu ya Gurunda ya, itu malah berjalan bertiga gitu, tapi muridnya nggak tahu yang jalan sama mereka itu Yesus betul, gitu. Yesus, betul. Di Matius apa di Markus itu yang dia berjalan bertiga? Iya, di Markus, di Lukas juga ada. Iya, itu secara logika bagaimana orang yang perutnya berlobang itu berjalan bertiga gitu kan? Itu aja udah aneh gitu kan, itu kan zombie namanya, dengan luka-luka, bekas luka-lukanya, bekas tusukan di perutnya, dia masih berjalan-jalan gitu kan, itu aja sudah aneh gitu. Hanya iblis yang bisa melakukan hal tersebut gitu kan. Ya, Lukas 24 itu masih yang data yang sama. Iya, karena cara logika aja kalau orang yang sudah mengenal, apalagi dia sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, kok tidak mengenal gitu. Kenapa Yesus mengenalkan diri lagi gitu kan? Karena kalau orang kenal nggak mungkin mengenalkan diri, pasti orang sudah mengenalnya gitu. Berarti ini yang mengenalkan diri ini memang orang lain yang nyamar-nyamar jadi Yesus gitu. Silakan. Selamat malam Alek Desain apa? Bang Alek, selamat malam. Bang Alek, ada suaranya atau tidak? Turunin aja nih. Menurut Yesus di dalam di dalam Matius 24 Yesus palsu itu bisa melakukan tanda dahsyat. Apakah bangkit pada hari ketiga itu tanda dahsyat?
Karena kalau kita lihat di dalam Matius 24, Yesusnya mengatakan bahwa Mesias palsu itu mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Mesias palsu melakukan tanda yang dahsyat. Apakah bangkit hari ketiga itu tanda yang diberikan oleh Yesus kepada angkatan jahat? Angkatan jahat ini minta satu tanda, yaitu tanda yang diberikan adalah tanda Yunus. Apa tanda Yunus yang diberikan kepada angkatan jahat? Adalah bangkit pada hari ketiga. Jadi kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 24, penyesat yang adalah Kristus palsu memberi tanda yang dahsyat. Jadi Kristus palsu mampu melakukan tanda yang dahsyat. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sementara penyesat mampu melakukan tanda yang dahsyat. Jadi berbicara mengenai tanda, Yesus palsu atau Kristus palsu melakukan tanda yang dahsyat. Angkatan jahat diberikan sebuah tanda yang dahsyat. Apa tanda dahsyat untuk angkatan jahat? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, sinkron enggak itu? Sinkron. Maka kalau itu betul terjadi, wajarlah kalau mereka mengiranya hantu. Karena memang ternyata Kristus palsu ini mampu melakukan tanda dahsyat. Matius 24 nomor 24. Dan ternyata tanda dahsyat itu salah satunya adalah keluar dari kubur. Mama Ada nggak yang bisa bikin teh? Di Matius 20, 17, 19 itu gimana itu Bang Zuma? Ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke Yerusalem gitu kan? Iya, mendahului. Iya, untuk melihat ada orang yang disalib gitu kan? Juga bangkit di hari ketiga itu kan juga dikatakan seperti itu di ayat tersebut gitu. Pergi ke Yerusalem, ia memanggil 12 muridnya, iya, tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ya, ini sama seperti yang ada di Markus 9. Dan mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya dia diolok-olokkan, disesat, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ia itu kenapa tidak dia katakan diriku? Harusnya kalau itu Yesus kan dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan aku akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi aku hukuman mati dan mereka akan menyerahkan aku kepada bangsa-bangsa supaya aku diolok-olok, supaya aku disesat, supaya aku disalibkan, dan pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Nah, kalau itu dirinya, kenapa dia tidak mengatakan seperti itu? Kenapa dia harus mengatakan dia? Kan begitu. Ya, dengan kata lain, ya Yesus betul memanggil muridnya untuk datang menjadi saksi terhadap penyaliban terjadi terhadap anak manusia tersebut. Tafsiran itu banyak, multi tafsir, karena di situ dikatakan kata dia. Tapi yang terpenting adalah kenapa murid mengira melihat hantu, itu yang terpenting. Iya, jadi di Matius 20 ini sudah menyiratkan bahwa muridnya tahu yang akan disalib itu bukan Yesus gitu, tapi orang lain, karena Yesus sudah ngasih tahu dia yang akan disalib gitu kan. Betul.
Iya, murid menerima pengajaran, dia akan disalib. Berarti menurut Yesus, menurut muridnya ya bukan guruku tapi orang lain. Kan jelas itu. Ketika Yesus berbicara kepada orang lain, murid-muridnya, nah, di situ dikatakan anak manusia akan diserahkan kepada ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, artinya murid-murid diajarkan bahwa yang disalib ini bukan Yesus, tapi dia orang lain yang harus menanggung penderitaan itu. Itu jelas itu. Makanya ketika murid menerima pengajaran orang lain yang bangkit, karena dia mengatakan kata dia, lalu ada yang muncul, wajar dong kalau dia mengiranya hantu. Kenapa? Karena dalam benak mereka, guru mereka ini sudah mati. Sampai harus dikasih ikan goreng, ya kan ya, supaya murid yakin kalau dia itu adalah bukan hantu. Jadi muncul pertanyaan, Yesus minta ikan goreng untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia bukan hantu? Nah, satu lagi Bang Zuma, di peristiwa ketika di Getsemani itu kan Yesus pergi berdoa gitu kan. Di situ ketika Yesus berdoa itu kan muridnya tidur itu. Dia meninggalkan disuruh bangun. muridnya tidur. Enggak, tiba-tiba dia balik lagi nyuruh muridnya tidur. Yaudah kalian tidur. Berarti kan sudah orang berbeda yang balik gitu kan. Setelah berdoa itu berarti orang yang berbeda gitu. Karena malah menyuruh muridnya tidur. Padahal Yesus sendiri tahu muridnya tidur. Dia pergi saat muridnya tidur. Siapa yang disuruh tidur lagi? Padahal dia tahu bahwa muridnya sudah tidur dari awal gitu kan. Itu juga berbeda. Nah, di situ kan terjadi peristiwa malaikat turun kan ya. Iya. Artinya yang balik ini sudah orang berbeda. Karena dia nggak tahu posisi muridnya tidur, malah disuruh tidur lagi. Yaudah kalian tidur gitu kan. Orang udah tidur suruh tidur gitu. Iya, disuruh supaya jangan sampai dia jatuh pada pencobaan gitu. Ya kan ya? Iya, tapi kan Yesus itu waktu dia pergi berdoa itu kan meninggalkan muridnya, memang kondisinya pada tidur semuanya. Ditinggalkan saat tidur gitu, baru dia pergi berdoa itu gitu. Betul. Nah, terus peristiwa penyaliban dari 4 kitab itu, dari 4 saksi ini, itu ceritanya nggak ada yang sama. Artinya peristiwa ini kalau dibuktikan secara ininya nggak bisa diterima karena berbeda dari 4 saksi ini. Berarti mereka tidak pernah melihat peristiwa kebangkitan itu gitu. Karena berbeda ceritanya, nggak ada yang sama. Iya, bisa jadi, Masya Allah. Ya kan kalau secara logika kalau benar-benar mereka saksi mata ya Bang Zuma ya, artinya peristiwanya sama. Ini kan berbeda semua. Ada Maria bertemu Yesus langsung di goa itu. Ada enggak ya Maria tuh pergi dulu menemuin murid-murid gitu kan. Ada yang Yesus tuh bertemu di tempat lain gitu. Jadi kesaksian aja berbeda-beda gitu dari 4 orang ini gitu. Ya itu dia. Ada yang aneh kan teman-teman. Iya. Oke, dinaikkan saudara kita yang Oten. Biar kita nggak menolak. Silakan. Ya silakan teman-teman Kristen yang masih ada di bawah, silakan ajukan permintaan. Kenapa pada takut Kristen hari ini? Tapi di komal-komal mereka framing bilang Gurunda nggak berani sama mereka. Saprianto, selamat malam. Saprianto. Suprianto, selamat malam. Enggak ada suara juga. Masa iya dari 1,8K yang nonton tidak ada Oten di bawah? Mungkin yang ingin belajar juga tentang Bible kalian silakan ajukan permintaan. Atau untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma tentang yang bangkit itu hantu atau Tuhan tadi, silakan
kita. Silakan ajukan permintaan. Ini nggak mungkin 1,9K ini Muslim semua ini. Dari yang komen juga nggak ada Kristen kayaknya. Kenapa pada takut? Apa bingung? Belum jelas penyaliban itu rencana iblis atau Bapak. Sekarang Bang Zuma nambah PR lagi. Yang bangkit nih siapa? Apa makin bingung Oten ini? Ini yang komen aja nggak ada Oten ini. Ayo untuk saudara-saudara Kristen yang merasa punya ilmu, yang merasa mengerti tentang Bibelnya, silakan diajukan permintaan untuk membahas siapa yang bangkit dari goa. Hantukah menurut murid-murid Yesus atau tukang kebun menurut ibunya? Dan muridnya juga menyatakan bahwa yang bangkit ini dengan rupa yang lain, bukan rupa Yesus gitu. Kalau teman-teman Kristen bisa membuktikan bahwa itu benar Yesus, nah silakan naik ke atas. Apakah yang bangkit di hari ketiga ini iblis atau benar-benar Yesus gitu? Karena tentang hari kebangkitan itu adalah tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat. Nah, kenapa tanda itu malah digunakan oleh Paulus gitu kan? Ya, tukang kebun atau nah bagi Oten dia tukang tebus, bagi emaknya dia tukang kebun, bagi muridnya dia hantu, bagi Kristen hantu, Tuhan. Kalau bahasa sekarang ini sebenarnya itu zombie kan, karena zombie itu kan artinya mayat hidup. Mungkin karena muridnya belum kenal istilah itu, makanya disebut cuma hantu gitu. Kalau kita sekarang mengenal yang mayat hidup itu zombie namanya. Ayo Kristen mana ini? Kok nggak ada yang berani ngajuin permintaan ini? Sepertinya mereka sudah mulai takut main TikTok gara-gara Edis ini. Malu mereka. Iya, tumben Oten sepi. Biasanya kalau ada gurunda ini pengen naik buru-buru, pengen semuanya pengen naik Oten ini. Pengen ngecobain keilmuan gurunda. Kenapa tiba-tiba sekarang pada nggak ada yang berani? Atau mungkin temanya terlalu berat mungkin ya. Bingung juga mereka mau ngejawab. Karena memang tertulisnya seperti itu. Muridnya menyangka yang bangkit itu hantu. Itu tertulis gitu kan. Dan ibunya menyangka itu tukang kebun gitu. Forles selamat siang. Selamat siang lagi. Selamat malam. Kojiro, selamat malam Kojiro. Iya, selamat malam. Kristen ya? Iya. Oke, mau diskusi dengan gurunda kita? Iya, aku mau tanya. Oke, tapi nanti ditanya balik dijawab ya. Apa yang ditanya itu yang dijawab, jangan kemana-mana gitu. Oke, Kojiro. Iya. Oke, silakan gurunda. Iya. Pertanyaan aku, apakah betul nanti di surga babi itu boleh dimakan, Bang Zuma? Gurunda kita lagi bikin kopi dulu, tunggu sebentar.
Tapi nanti kembali ke tema ya Ko Jiro ya. Setelah nanti pertanyaannya dijawab oleh gurunda kita, nanti kembali ke tema yang bangkit di hari ketiga atau yang bangkit dari goa itu siapa? Karena kan tertulisnya murid-murid itu kan mengira hantu, terus ibunya mengira itu tukang kebun gitu kan. Jadi siapa sebenarnya yang bangkit itu gitu? Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Apa jauh dari perangkat apa gimana? Lagi ngopi dulu kali. Sepertinya ya. Bentar Mas Taha, bentar. Tunggu dulu. Ya sabar ya Ko Jiro ya. Ini Porles kita sapa dulu. Porles selamat malam. Ada suaranya tuh enggak? Coba dites suara dulu. Porles. Selamat malam Perles. Pencet dong kali. Udah turun aja lah. Gimana sih? Kalau bisa, kalau naik telinga di bawah juga gitu kan. Biar kita nggak capek manggil-manggil, malah diam aja. Sabar ya Bang Ko Jiro ya. Iya Bang, ya. Sabar Mas, sabar. Atau Stadio diapain dulu? Mungkin dijawab dulu sama Ustadz kita. Bentar. Aku lagi turun ke bawah bentar. Ya gimana? Nah, silakan Ko Jiro, silakan. Ya, apakah betul menurut Islam di surga nanti babi itu boleh dimakan Bang? Di surga. Di surga iya. Maksudnya daging babi itu menjadi halal gitu. Ya, itu disebut dalam Al-Qur'an. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam surga itu kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta sebagai bentuk kasih sayang rahmat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kalau kamu mau makan babi, dikasih babi di sana. Jadi betul apa yang dikatakan Paulus di Galatia 3 angka 13 bahwa Kristus telah menebus kutukan hukum Taurat. Karena di surga nanti kan babi halal. Apa kaitannya sama Paulus? Emang Paulus tahu Islam? Kaitannya Paulus dengan ayat yang kubaca apa? Ya kan di surga babi menjadi halal Bang, ya kan? Tuh. Di mana Paulus menggunakan babi di surga? Cocok dengan apa yang dikatakan Paulus ini. Nggak nyambung kau. Jadi di surga nanti itu babi menjadi halal Paulus, itu. memang Paulus kenal Islam, dia tahu Islam memang. Ya kan Islam belum ada waktu itu Bang. Di abad pertama. Nah, terus kenapa bisa nyambung ke Paulus ayat yang kubacakan tadi? Iya, jadi kalau di surga nanti itu babi ya, aku boleh nanya dimakan. bukan itu, Bang Ko Jiro, bukan itu. Bukan itu pertanyaanku. Kenapa ayat yang kubacakan tadi nyambung ke Paulus? Paulus nggak kenal Islam, ayat itu juga nggak mention Paulus, kok Ya bisa nyambung ke karena Paulus? cocok Bang, karena cocok gitu loh. Apanya yang cocok? Kan Paulus bilang Kristus telah menebus kutukan hukum Taurat, ya kan? Terus? Nah terus Mana kata babinya mana? Babi di surga mana babi di surga itu kata Paulus? Ya, Kristus telah menebus kutukan hukum Taurat. Berarti kan hukum Taurat yang tadinya babi itu haram menjadi halal. Itu di surga apa di dunia? Iya, di surga. Jangan-jangan di surga. Mana kata? Di surga. Oh jangan-jangan nggak bisa gitu. Iya. Itu asumsi bos. Asumsi itu nggak bisa kayak gitu. Itu Anda cocok logi namanya Ko Anda Jiro. kalau berdiskusi dengan saya, Anda lawan data saya dengan asumsi Anda, ya nggak nyambung lah bos. Nggak nyambung. Kecuali kalau kau datangkan data pembanding, Paulus menyatakan hal seperti itu terkait dengan surga, yang kalian dapatkan di surga sama persis dengan ayat yang kubacakan, oke lah. Lah ini nggak nyambung. Yang kau bicarakan tentang hukum di dunia, ya anggaplah kalau kita menerima itu ya.
Karena aku sendiri nggak sepakat dengan perkataan Paulus ketika dia membatalkan hukum Taurat, karena itu bertentangan dengan ucapan Yesus. Anggaplah, anggaplah. Ya, Paulus mengatakan demikian. Tapi itu tentang hukum dunia, nggak bicara tentang sorga. Jangan ngarang-ngarang lah. Pakai data dong kita diskusinya. Yang kusebutkan tadi itu dalam Al-Quran, jelas ayatnya. Ya kan, jadi apapun yang kau inginkan. Karena di surga nggak ada beban syariat, bos. Di surga itu nggak ada. Di surga itu hamba-hamba Allah yang taat akan meraih hasil, akan memanen hasil dari kerja keras mereka selama di dunia. Apa kerja keras mereka di dunia? Mentaati Allah, mentaati Tuhan pencipta alam semesta mereka. Itu, bos. Jadi jangan Anda menjawab asal bunyi, nanti nggak nyambung diskusi, nggak enak diskusinya di bawah. Coba kau tengok typing di bawah tuh. Nggak asik diskusinya gitu loh, Bang. Kecuali kalau Abang bawa data pembanding, kemudian Abang komparasi, kemudian Abang menyimpulkan dan membantah, oke. Aku masih bisa. Aduh, jauh kali. Alias nggak nyambung. Ya, kan di surga kan babi jadi halal kan, Bang? Ya kan, betul kan? Ya itu Enggak, Kojiro, bentar Kojiro. Saya Di mana? bentar. Bentar. Gini aja. Sebelum kita komparasi itu, saya tanya dulu. Di mana di Bibelmu babi itu halal di surga? Di mana? Di Bibelmu. surga Silakan. surganya. Ya kan menurut Islam di surga itu babi halal, Bang. Ya kan? Aku bukan tanya Islam. Tadi aku sudah kasih data. Secara global, apapun yang kita inginkan di surga itu, insya Allah nanti Allah akan berikan. Allah nggak pernah ingkar janji. Apapun. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Termasuk mau babi, dinosaurus, terserah kau. Itu terserah kau. Kalau kau masuk surga. Masalahnya kau bisa masuk surga enggak? Itu masalahnya. Nah, sekarang kalau kau mau komparasi dengan aku, kau bawakan data dari Bibelmu. Tadi kau bilang di surga itu babi halal. Nah, coba kau bawakan data di Bibelmu, ya, bawakan data di Bibelmu bahwa babi itu babi itu halal di surga. Silahkan. Kalau di surga sih nggak ada datanya sih, Bang. Nah, itu aku bilang tadi nggak nyambung, Abang ini nggak nyambung, asal bunyi aja. Iya, Kojiro, Anda paham nggak? Anda tadi mencocokkan aturan di sorga dengan aturan di dunia. Kalau di Islam, aturan di dunianya babi itu haram. Soalnya gini, Bang, jangan-jangan Coba pakai akal sehat Anda. Yang Anda cocok logikan itu berbeda. Sedangkan Paulus membatalkan itu untuk kalian di dunia, bukan di sorga. Sedangkan di Islam tidak ada lagi namanya syariat di sorga. Nah, untuk di dunianya B2 itu haram. Gimana Anda mencocok-cocok logikan maksudnya, sama? di surga nggak ada lagi syariat, mungkin ya mungkin karena Kristus telah menebus kutukan hukum Taurat itu. Nggak ada. Di mana Paulus mengatakan itu untuk sorga? Nggak ada itu. Jangan Anda mencocok logikan yang tidak tertulis, karena Paulus tidak pernah menyatakan bahwa itu untuk sorga. Nggak ada. Karena kalian kan mengakui bahwa di surga nggak ada makan-memakan kan? Kenapa tiba-tiba Anda bahas babi di surga Anda? Sedangkan Anda mengatakan bahwa di surga Anda tidak ada makan-makan. Anda kan hanya nyanyi-nyanyi aja di surga. Jadi nggak ada kecocoklogiannya di situ. Tolong pakai akal sehat Anda di situ. Teman-teman, aku disclaimer ya, ada Abang Ucisan nih, Pak. Ustaz juga salah bilang, jangan bilang B2 halal di surga. Aku nggak bilang B2 halal. Aku mengatakan kalau kau pengen babi, kau minta babi di surga, ada. Karena itu umum. Walakum fiha ma tadda'i anfusukum walakum fiha ma taddaun. Masalahnya sekarang begini. Siapa nanti umat Islam? Umat Islam yang masuk surga yang minta babi itu siapa? Ini kan kita hanya menjawab pertanyaan noten, teman-teman. Jadi tolong dipahami konteksnya. Aku tidak mengatakan babi itu halal. Anfusukum wa tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian akan diberikan apa yang kalian minta. Ya, termasuk itu kan. Jadi makanya konsekuensinya kalau si Kojiro ini mau makan babi di surga, ya ada kalau dia mau makan. Masalahnya dia masuk surga enggak, Bang Dio?
Nah itu dia menjadi masalah di situ. Itu kadang begini. Kadang gini teman-teman, dalam diskusi itu ada namanya tanzil ma'al khasam. Tanzil ma'al khasam itu kita mengikuti alur dari rival diskusi kita. Bukan karena mengalah, enggak. Supaya kita menyadarkan dia bahwa hal-hal yang seperti itu enggak ada. Gitu loh. Enggak ada orang kalau ada orang Islam pengen makan babi di surga, kalaupun ada, itu yang dia mau, ya udah ada. Karena memang ada ayatnya. Tapi kan nggak mungkin juga ada barang haram di surga. Nah, kalau di Mana ada lontek di surga? Nggak ada lontek di surga. Ya, soalnya kalau dikatakan di surga itu boleh makan babi, ini cocok dengan Galatia 3:13 itu. Cocokologi kau. Menjadi halal karena Kristus telah menebus kutukan hukum Taurat itu. Burset dah. Cocok sejalan nih Bang, nyambung. Makanya di surga itu babi menjadi halal. Anda bilang nyambung, ajaran Yesus saja nggak nyambung dengan Paulus. Enggak, begini aja. Kalau kau mau komparasi dengan ayat yang kubawakan tadi, kau bawakan ayat di Bibelmu dengan narasi atau diksi yang serupa. Ada nggak? Di surga itu kalian akan dapatkan segala sesuatu yang kalian minta dan apa yang kalian mau. Ada nggak narasi kayak gitu di Bibel? Nggak ada sih, nggak ada Bang. Nah, kalau nggak ada ya udah selesai. Ya deh. Ya udah. Ntar dulu, masa kok jangan pergi dulu masa, Gitu doang nggak ada, Mak. Masa? Iya bang Andi, ya. Emang di Kristen itu ada kata surga gitu? Ada, Bapak kami di dalam surga kan tuh ada surga. Itu terjemahan, original teksnya ada nggak surga? Aku nggak tahu Bang tuh. Nggak ada. Di Yunani itu nggak ada. Yang ada itu kan Uranon. Uranon itu langit, nggak ada paradiso, nggak ada. Jadi kamu nanti hanya Kristen itu hanya nanti di langit. Nah, di langit. Ya. Apa? Heaven Bang, heaven bahasa Inggris kan artinya bisa langit juga bisa surga Bang. Enggak kok lari ke bahasa Inggris sih, original teks dulu. Iya, jadi maksudnya Uranon itu mungkin bisa diartikan surga juga selain langit. Kok pakai mungkin? Ya karena ada heaven bahasa Inggris itu langit bisa juga surga gitu loh. Lu emang Bible berbahasa Inggris apa? Kan Uranon. Ya soalnya di sini juga nggak ada pakar bahasa Yunani juga gitu. Iya kan dasarnya Yunani. Kau aja di Indonesia dibego-bego dijanjiin surga palsu. Lah, iya makanya kan harus ada pakar bahasa Yunani yang membenarkan. Iya saya pakarnya. Soalnya kalau surga itu bahasa Yunaninya itu paradiso. Langit itu Uranon. Kecuali bukan orang Yunani Bang. Ya kan gampang mempelajarinya kalau mau jujur. Saya ulang ya Mas Haya. Nih, kalau bahasa Yunaninya surga itu paradiso. Kalau bahasa Yunaninya langit itu Uranon. Kecuali nggak ada paradiso, boleh kau tafsirkan. Boleh kau menduga-duga. Begitu artinya apa? Tidak ada surga di Kristen, hanya di langit. Seperti kalau nanti layangan terputus gitu, layangan putus. Ngerti nggak? Ngertinya layangan putus. Itu pertama Mas Aha. Yang kedua, menurut kamu Mas Aha, nih kita santai dulu Mas Aha, aku pergi dulu, temani aku dulu. Iya. Gimana Bang? Menurut kamu yang keluar dari kubur itu, lu yakin itu anaknya Maria? Yakin dong, Yesus itu. Yakin bener lu? Yakin 100%. Aku cek dulu ya. Boleh nggak saya cek? Boleh Bang, boleh. Yang menulis itu siapa Mas? Yang keluar dari kuburan anaknya Maria? Yang menulis nggak tahu Bang. Nah jadi ya nih. Nggak tahu. Kitab itu namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi nggak tahu apa yang menulis itu benar-benar namanya itu aku nggak tahu. Kan Lu tahu nggak para penulis itu
ya, saat kejadian dan peristiwa mereka itu tidak ada di lokasi, Mas Aha. Paham? Kalau nggak ada di lokasi, bagaimana bisa menceritakan secara detail, Bang? Nah itu dia mereka, makanya di Biblemu itu karangan Matius, karangan Yohanes, karangan. Bahasa Inggrisnya itu encoding gitu loh. Menurut kan gitu ya. Nah itu bukan firman Tuhan, hanya membicarakan hasil daripada rekaan hasil penyelidikan. Dan tidak ilmiah karena tidak bersambung. Dari orang yang diceritakan sebagai tokoh adalah Yesus, tidak tersambung ke Yesusnya. Yesusnya sudah nggak ada, baru diceritakan ulang. Nah, terputus loh masa. Betul sih, 300 tahun. Nah, menurut Anda, kalau tidak tersambung begini, apa Anda yakin itu valid? Nah, yang membuat valid itu kan Quran, Bang. Yang membuat valid. Ya udah kok ke Islam aja kalau begitu. Bukan gitu, maksudnya begini, Bang. Gimana sih? Ini kena juga nih. Gini. Ya gimana? Logikanya begini. Ada 2 kitab nih, Bang, ya kan? Kitab yang satu jaraknya 300 tahun, yang satu jaraknya 600 tahun. Yang lebih bisa dipercaya yang lebih dekat dong. Kalau kita menggunakan akal. Oke. Kalau begitu, kalau berjarak-jarak begitu, Al-Quran kan lu tahu sendiri, Mas Aha. Al-Quran itu satu orang penerimanya, yaitu Nabi Muhammad. Terus kemudian Al-Quran kalau secara tulisannya, Al-Quran ditulis Nabi masih hidup. Oke? Nggak ada kesalahan. Kalau bisa dikatakan sekarang ada tanda tangannya di situ kan gitu, Mas Aha. Kalau Yesus tidak tanda tangan kepada Bible, Yesus nggak pernah membaca Perjanjian Baru, betul? Betul. Nah, betul. Nah, kalau begitu apa hubungannya Yesus dengan Perjanjian Baru? Ya karena kan menceritakan dia, Bang, menceritakan Yesus. Menceritakan dia yang diceritakan tidak pernah mengatakan iya. Hanya dijual namanya, diceritakan. Yang bersangkutan sudah nggak ada. Nah makanya nanti Yesus yang kedatangannya yang kedua, itu tugasnya apa, Mas? Tapi kalau botol-botol batu itu ada. Gimana, Bang? Tugasnya nanti Yesus kedatangan. Ya, apa tugasnya dia? Ya dia menjadi kaisar, raja di atas segala raja, maharaja. Kagak. Apa? Dia datang kedua. Dia akan memberitakan kepada makhluk bumi bahwa yang diceritakan itu palsu semua. Saya nggak kayak gitu deh. Itu bahasa sederhananya. Dulu nih orang-orang di bumi nih, kok mengatakan gue Tuhan? Saya bukan Tuhan lo. Gitu lo. Kok lo bilang gue disalib? Gue ini orang baik, orang suci, utusan Tuhan. Gue diselamatkan sama Tuhan gue. Yang disalib itu bukan gue. Itu loh kira-kira penyampaiannya. Paham sampai sini? Paham, Bang. Nah, kalau dia datang nanti mengatakan bukan gue yang disalib, terus yang lu percaya yang disalib itu siapa? Ya Yesus, Bang. Itu nah, orang dia menyangkal kok, bukan dia. Menyangkal, Bang. Itu asumsi Abang menyangkal. Bukan asumsi saya, pernyataan Yesus sendiri. Pertama, Yesus itu tidak bisa disentuh orang jahat termasuk iblis. Paham? Gitu. Nah, yang mengeksekusi dia itu, mengeksekusi Yesus siapa? Tentara Roma. Nah, itu pengaruh iblis, betul? Gimana, Bang? Tentara Roma? Tentara Roma yang dirasuki oleh iblis karena dia berbuat jahat, betul? Enggak ada tertulis gitu, Bang.
Dia Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi semua kejahatan itu pasti bersumber dari bisikan iblis, betul? kejahatan apa maksudnya membunuh itu? Apapun kejahatan itu, kamu mencuri, kamu mau memperkaos, membunuh, termasuk membom Yesus, itu semua karena pengaruh iblis, betul? Kurang tepat, Bang. Nah, tepatnya bagaimana? Ini kalau menbunbun, orang yang menbunbun itu kan menegakkan keadilan, Bang, menegakkan hukum. Orang yang tidak bersalah lu bumbum gimana? Nah, kalau orang tidak bersalah, iya betul. Iya, Yesus bersalah nggak? Tidak bersalah. Ya berarti bukan dia yang dibunuh. Nah, tapi abang harus ingat, Yesus itu menggantikan orang yang bersalah, yaitu Barabas. Burset dah. Nah, itu abang Itu ilmu dari mana lagi ada pergantian? Iya, kan yang harusnya disalib kan Barabas, orang yang pantas dibunuh kan Barabas, ya kan? Orang yang pantas dihukum Barabas. Nah, kemudian digantikan oleh Kristus, Yesus. Nah, Kristus yang mana? Kristus yang mana? Yesus anak Tuhan. Bukankah anak Tuhan harus disayangi Tuhan? Ya betul sih, betul. Betul sih. Ya. Lu pikir itu bapak itu biadab membunuh anaknya sendiri? Kan lu tahu nggak yang disalib itu yang di Ulangan 21 orang mana itu? Orang baik apa orang fasik? Orang fasik. Iya, berarti yang disalib itu orang fasik, bukan orang mulia toh? Orang betul? Benar, Bang. Nah, jadi bukan orang benar dong yang disalib. Masa saya ingin kamu itu berpikir jernih. Bisa nggak sih kamu tetap mau menjadi orang Kristen? Gini loh, Bang. Tapi dengerin dulu, habis ini kamu tetap kau jadi orang Kristen, tapi muliakanlah Yesus. Boleh nggak? Bang, persoalannya bukan memuliakan atau tidak memuliakan. Persoalannya peristiwa yang terjadi sebenarnya yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa, itu yang penting. Ya, yang terjadi adalah ada penyaliban. Ada penyaliban itu. Iya. Tapi yang disalib itu bukan orang yang Yesus. tidak, bukan karena dia tidak punya salah. Ceweknya itu dosen S3. Paham gak sih Mas Aha? Bang. Pas begitu meeting terakhir. Logikanya begini, Bang, ya. Ya, coba. Ini Panas Oten dibawa panas. Iblis, ya kan. Iblis itu di masa lalu kan menghalangi Abraham, ya kan, waktu akan mengorbankan anaknya. Enggak usah pindah ke sono, kejauhan. Kembali ke Yesus saja penyaliban. Enggak ada hubungan. Ada hubungannya, Bang. Enggak ada. Dengerin dulu, Bang. Ya kan? Nah, kemudian Tuhan itu mau mengorbankan anaknya. Nah, kira-kira iblis akan menghalangi atau akan mendukung itu? Justru Tuhan itu ya menggantinya dengan binatang, bukan manusia yang dibunuh. Paham? Kalau itu juga gini. Nah, gimana? Kamu mau kemana pun kau kalah Mas Ha. Karena kau nggak mau berpikir jernih. Kamu selalu terdoktrin bahwa ada semacam tumbal dari manusia. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran pagan yang memang sudah mendarah daging tradisi Romawi itu, Mas. Kau jangan ke Romawian deh. Kagak ada kayak gitu-gitu. Kalau Yesus itu tidak mati, Bang, maka Tuhan itu menjadi pembohong gitu loh, Bang. Karena kok Tuhan pembohong? Gimana istilahnya? Karena gini, karena kan ketika Tuhan itu berfirman, firman itu menjadi hukum, ya kan, Bang? Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, sembelilah anakmu, itu kan menjadi hukum satu permintaan satu-satunya manusia. Terus apa yang terjadi? Ya. Nah, digantikan binatang kan, Bang? Ya, berarti binatang bukan anaknya, nah, apakah seimbang, Bang? Permintaan nyawa manusia dengan binatang kan nggak seimbang. Berarti hukum itu masih hidup. Lu yang membuat hukum sendiri. Hukum Tuhan itu, dengar gantian lagi. Hukum Tuhan itu kan menguji iman ya.
saking taatnya seorang nabi, dia mau melakukannya tapi diganti dengan binatang. Jadi Tuhan itu maha penyayang, nggak mungkin mengorbankan manusia. Ya binatang menjadi tradisi toh. Nah kenapa sekarang kau binatang kau ganti manusia disalib? Lah, Apa hubungannya kalau- coba? Artinya kau yang membolak-balik perintah Tuhan. Kenapa bukan binatang aja sih yang disalib, misalnya yang kau tuhankan, biar sinkron clear dari perintah Tuhan gitu. Kalau menurut saya ini masalah ya, karena manusia tadinya dijanjikan diganti sama binatang. Lebih baik kau ambil binatang, kau salib, kau jadiin Tuhan. Itu baru lurus itu. Gimana? Ya, yang nggak bisa kan permintaannya satu nyawa manusia. Tapi kan endingnya kan binatang. Ya kan itu nggak seimbang bang, ya kan? Lalu yang Itu tidak artinya- seimbang, lu Artinya Aduh, hukum ada. itu masih hidup bang. Ini bocah Artinya ini. permintaan itu belum dipenuhi, makanya dipenuhi oleh penyaliban Yesus untuk membuktikan kalau Tuhan itu bukan pembohong. Dia selalu mendapat. Justru kamu ini membelokkan perintah Tuhan, Mas Aha. Saya kasih contoh ya Mas Aha ya. Ini sederhana sekali. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya nggak boleh bang, betul. Tidak boleh. Terus Yesus punya salah nggak? Nggak punya. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak bersalah? Kan tadi aku bilang Yesus. Saya ulang dulu. Ini berbicara hukum dulu ya. Ya. Boleh nggak membunuh Yesus yang tidak punya salah? Kalau tidak ada Barabas nggak boleh, betul lah bang. Tidak boleh ya. Kalau tidak ada Barabas. Nah, jangan bawa oknum lain. Saya ulang lagi ya. Perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Yesus tidak punya salah. Berarti yang mati di salib itu orang bersalah atau tidak bersalah? Tidak bersalah. Saya ulang kembali nih Mas, simak baik-baik. Perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Ya, betul. Oke. Yesus tidak punya salah, betul? Betul. Sesuai perintah Tuhan, yang disalib itu orang bersalah atau tidak bersalah? Yesus menggantikan orang yang bersalah. Kenapa lari ke situ? Jangan ke situ dulu. Saya ulang lagi. Itu ceritanya, bang. Saya ulang lagi ya. Lu taat nggak terhadap perintah Tuhan, masa? Ya taat lah. Taat, oke, taat ya. Lu taat nggak bahwa tidak boleh membumbum orang yang tidak bersalah, sebagaimana Ulangan 23 nomor 7, oke? Betul bang. Ya. Kita sepakat ya, oke. Betul. Tidak boleh membumbum orang yang tidak bersalah, itu perintah Tuhan. Lu pegang ya? Iya. Oke, baik. Yesus itu anaknya Maria punya salah atau tidak? Nggak punya salah. Tidak punya salah. Pertanyaan, yang dibumbum tentara Romawi di tiang salib, A. orang bersalah, B. orang tidak bersalah. Ya tadi jawabanku sama bang, Yesus menggantikan orang yang Kenapa bersalah. lari penggantian? Barabas. Kenapa lo lari ke situ? Ini saya permudah loh itu kau berpikir, masa kau ini masih bisa dibenarkan. Ya. Beda sama si Edi, susah. Kau masih bisa loh, masa. Saya ulang lagi kembali sekali lagi. Ya. Ya. Perintah Tuhan tidak boleh membumbum orang yang tidak bersalah. Sepakat? Iya, sepakat. Taat terhadap perintah Tuhan? Taat. Taat. Sepakat nggak Yesus tidak punya salah? Sepakat. Ya. Sepakat. Pertanyaannya, sebagaimana perintah Tuhan tidak boleh membumbung orang tidak bersalah, Yesus tidak punya salah. Pertanyaannya, yang mati di tiang salib itu A. orang bersalah, B. tidak bersalah. Iya betul bang, yang harus mati kan orang bersalah, itu namanya Oke, Barabas, cukup. gitu loh. Cukup. Kemudian tapi digantikan Yesus gitu loh. Ini namanya lu yang merubah keadaan. Inilah yang membuat kau tersesat, Masaha. Karena kalau secara garis besarnya, logisnya tadi itu mestinya kau, oh iya juga ya Bang Andia, yang mati itu orang yang bersalah, bukan Yesus anak Maria. Baru lu benar kalau begitu pendapatmu. Jangan kau persulit dirimu.
Kalau Nah ini kalau Yesus- karena inilah yang membuat kau tersesat masa. Jangan terlalu banyak karenanya. Gini, kalau Yesus tidak disalib Bang, lalu buat apa dia dilahirkan tanpa Bapa itu loh? Apa Karena hubungannya? ada hubungannya. Karena kalau dilahirkan tanpa Bapa, artinya dia satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk dikorbankan. Dia satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris. Dia Itu satu-satunya ilmu orang dari yang tidak ada. itu ilmu dari mana itu? Kan keturunan itu tunggal hanya dari Bapa. Kan, Bang. Artinya kalau kan dia tadi dari saya dapat Bapa, poinnya masa bahwa perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Itu kok Bang. aplikasikan sampai ke bawah. Enggak usah lagi kau roba-roba masa. Ya, Kenapa kau roba-roba firman Tuhan, perintah Tuhan? Kalau kau punya salah masaha, kau gak perlu pakai tumbal. Cukup sederhana, kau introspeksi dirimu, langsung minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni salahku. Kagak usah lu pakai tumbal darah anak orang masaha. iya kan, tumbal itu kan juga untuk memenuhi firman yang dulu diucapkan Tuhan kepada Abraham, Bang. Di mana ada tumbal? Hewan itu bukan tumbal, itu mau korban. Lah, firman yang diucapkan Tuhan kepada Abraham Tapi apa, Bang? itu- Sembelilah satu nyawa manusia kan, sembelilah nyawa Abraham kan. Terjadi nggak? Tidak terjadi. Ya udah, Makanya- tidak terjadi ya ya gitu loh, Bang. sudah. Makanya Bang, karena itu belum terjadi Bang, berarti permintaan itu masih berdenyut Bang. Ya, berarti Masih lu hidup. berarti kamu Belum menyamar. dipenuhi gitu. Kamu sebagai Tuhan baru di muka bumi membuat aturan baru. Artinya kau ini Tuhan bumi mengganti aturan Tuhan. Udahlah Mas, kau jangan jadi Tuhan palsu merubah firman Tuhan. Kau nggak boleh begitu Mas bro. Gue sayang sama kamu. Kau masih bisa jadi orang baik. Pertama kau nggak pernah menghujat. Ayo pikirkanlah baik-baik sebelum kau dikubur. Oke? Kamu setuju nggak Mas kita memuliakan anaknya Maria? Kalau dia Setuju nggak? tidak disalib, setuju Enggak, Bang. enggak. Setuju. Enggak, setuju gitu ya. Terus kalau yang disalib yang terkutuk itu siapa? Yesus Bang. Katanya tadi memuliakan. Kenapa kau kutuk? Ini loh. Ah. Kalau dia tidak disalib Bang, Yesus tidak bisa dimuliakan. Masuk nggak Bang? Logika? Bagaimana ceritanya disalib dimuliakan? Justru kalau dengerin masa. Justru kalau tidak disalib itu artinya dimuliakan, diselamatkan. Kalau disalib berarti dikutuk. Gimana sih kamu ini? Kalau dia tidak disalib Bang, dia tidak bisa dibangkitkan. Karena untuk bisa dibangkitkan itu kan harus mati dulu, kan gitu. Mas Aha, Nah, saya ulang ya Mas Aha ya. ya. Kalau kamu menyayangi, memuliakan dia, jangan kau kutuk dia. Dua hal yang berbeda. Yang disalib itu orang terkutuk. Yesus itu orang mulia. Antara mulia dan terkutuk itu bagaikan bumi dan langit. Kau pilih mana ini Mas Aha? A. Yesus terkutuk. B. Yesus mulia. Ya, aku udah bilang tadi Bang. Kau pilih dulu lah. Dia mulia dong pasti. Ya Dimuliakan. udah, berarti kau jangan kutuk dia. Ya karena Susah kembali lagi, amat, Bang. susah amat saya bikin kau normal Mas Aha. Kok jadi susah kalau kok jadi normal gitu loh. Ya. Normal lah Ya udah, Bang. dikit. Ya udah Bang Andi, aku pamit turun dulu ya. Ya. Ya normal dikit lah gitu loh. Udah dia muliakan dia kutuk pula. Gimana ceritanya? Terakhir Mas Aha, jangan turun dulu terakhir. Ya, Terakhir gimana, nih Bang? Mas Aha ya. Menurut kamu Yesus itu menurut kamu nih sama Bapak beda atau sama? Ya beda Bang, dua pribadi yang beda itu. Beda. Yang mana yang Tuhan yang asli? Yang Tuhan Bapaknya. Oke, Yesusnya sebagai apa? Yesus itu sebagai sesembahan, bukan Tuhan. Loh kok sesembahan tapi bukan Tuhan, gimana sih? Bang, yang namanya sesembahan itu kan suka-suka Bang.
orang kalau orang nyembah patung itu kan jadi sesembahan buat orang itu kan. Pertanyaannya kan sesembahan itu benar atau enggak, itu kan? Betul nggak, Bang? Jadi menurut kamu Yesus itu sesembahan kamu yang suka-suka? Yesus itu sesembahan yang benar. Kalau Bapak sesembahan tidak benar. Sesembahan yang benar juga. Jadi sesembahanmu dua. Ada satu lagi yang sesembahan yang benar, Bang. Apa tuh? Siapa? Bang Siapa? Handi. Lu sembah Bang juga Handi gua. itu Bang Handi ini kan sesembahan buat anak-anak Bang Handi. Bang Handi sesembahan juga. Lu sembah gua juga. Tidak boleh manusia menyembah sesama manusia, nggak boleh Mas. Maksudnya anak-anaknya Bang Handi yang menyembah Bang Handi kalau nggak pernah anak saya menyembah saya. Anak saya itu menghormati saya, bukan menyembah. Yang patut disembah hanya Tuhan. Iya. Paham sampai sini bahasanya ya? Ntar dulu. Kita sederhanakan dulu. Iya. Jadi menurut kamu Yesus dan Bapa beda, betul ya? Oke. Sembahan yang benar siapa? Yesus atau Bapa? Dua-duanya. Berarti sembahanmu dua. 3. Oh, tambah siapa lagi? Ya, Bapakku, aku sembah. Oh, Bapakmu kau sembah. Ya. Yesus kau sembah. Sama Tuhan. Bapak di surga kau sembah. Iya, itu. Jadi sembahanmu 3. Tritunggal itu bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan 3 sesembahan. Itu yang benar. 1 Tuhan 3 sesembahan. Iya. Ini bahasa apa ini Mas? Coba. 1 Tuhan 3 sesembahan. Yang ketiga ini berbeda atau tidak? Sama Bang, sama-sama sesembahan. Enggak, maksudnya sama-sama Tuhan, berarti ada 3 Tuhan, tapi 1 sesembahan. Apa gimana? Yang kalau Tuhan itu kan cuman Bapaknya Yesus. Oh, oke. Iya. Terus Yesus sebagai sesembahan karena dia menggantikan Tuhan sebagai raja. Gitu loh. Jadi artinya logikanya kalau kepada raja sebelumnya kita sembah, maka kepada raja yang menggantikannya kita juga harus sembah, gitu loh. Saya kasih contoh Mas. Kalau kau berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya Yesus lah. Bukan kepada Yesus. Bukan. Yang mengabulkan doa siapa? Ya Bapaknya Yesus. Bukan Yesus. Bukan Bang. Yesus sekarang menurut kamu ada di mana? Ya kalau dalam bahasa Ibrani semayam. Enggak. Yesus sekarang ada di surga sama Bapa atau masih dalam perjalanan? Masih sama Bapa. Sama Bapa. Dia berdua satu tempat, berbeda tempat atau menyatu? Kan Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan, berarti satu tempat, Bang. Duduk di sebelah kanan berarti ada dua tempat, kecuali Yesus duduk bersama Bapa. Nah, berarti satu kursi. Kan Kalau satu ruangan tuh kan. Satu ruangan 2 kursi. Ya itu ya. Berarti Bapak di kiri, Yesus di kanan. Salah. Nah, Bapak di kanan, Yesus di kiri. Oke. Nah, yang mana yang kau sembah? Yang kanan apa yang kiri? Kedua-duanya. Tapi menyembah Yesus, aku udah pernah bilang Bang, menyembah Yesus itu belum bisa kita lakukan. Nanti setelah kedatangan kedua kalinya baru bisa. Oh, sekarang ini belum Yesus kau sembah? Belum bisa. Oh, yang kau sembah hanya Bapak dulu. Bapaknya Yesus sama Bapakku, dua sama itu. Bapakmu. Terus kapan Yesus kau sembah? Ya nanti kalau dia datang lah. Datang kemana? Ke bumi, turun ke bumi. Rencana kapan? Ya kan perkiraan aku 2030. 2030 berapa tahun lagi nih kira-kira nih? 5 tahun. 5 tahun lagi ya. Turun di mana itu nanti? Ya logikanya turunnya di tempat dia terangkat di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun. Kondisi di sana gimana? Aman nggak tuh? Ya kita berharap aja 5 tahun lagi udah damai Bang gitu loh. Nah, kalau nggak aman bahaya loh, Tuhan nanti kena peluru nyasar. Ya kita harus optimis lah Bang, jangan pesimis lah.
Atau kira-kira ada pasukan pas pantu mungkin turun dulu, pasukan pengawal Tuhun untuk keliling bersih-bersih dulu. Apa gimana? Ya aku nggak tahu bang. Kan Yesus kan terangkatnya sendiri tuh. Ya, ya kemungkinan turunnya juga sendiri. Nggak pakai pengawal. Ya aku aja lah yang awal lah. Oke. Terus nanti di bumi ngapain? Ya, ya jadi ini apa? Raja di atas segala raja. Khilafah kalau Khalifah kalau Islam bilang kan. Berapa tahun rencana di bumi dia? Ya kalau menurut kitab Wahyu 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Terus dia mau tinggal di mana, Mas Aha? Ya di Yerusalem lah. Emang di sana ada rumah? Dia kan nggak punya rumah, istana. Ya kan aku udah pernah bilang bang, itu tepi barat itu bang, tepi barat itu udah disiapkan itu buat Yesus itu nanti. Ya, 5 tahun lagi loh, belum tahun lagi, 5 tahun ini belum ada lelang proyek loh untuk membangun istananya dia. Iya, ya kan 5 tahun masih ada waktu bang 5 tahun. Lu cukup bangun istana 5 tahun nggak cukup lah. Iya. Yesus saja naiknya ke apa? Naiknya keledai bang, bukan naik kuda, mungkin nggak istana juga bang. Oh, di padang gurun misalnya hidup sederhana gitu. Iya. Ada permaisuri nggak tuh nanti? Ada permaisuri nggak? Ya mungkin nggak ada bang, kan Yesus itu dia adalah Adam yang tulang rusuknya belum dicabut. Berarti kan nggak butuh cewek kayaknya bang. Oke. Terus biaya operasionalnya dari mana? Biaya operasional ya kalau menurut hukum Taurat ya 10% dari APBN setiap negara, 10% tuh. Wush, Yesus turun ke bumi itu melaksanakan persepuluhan itu. Ya kayaknya gitu bang. APBN-nya Indonesia berapa? Jadi harus Indonesia nyetor ke dia 10%. Iya bang, kayaknya begitu bang. Gue sebagai rakyat Indonesia nggak mau gue. Ya udah bang Andi aku turun dulu ya. Kamu turun ya. Udah. Iya deh. Waduh masalah. Jadi mudah-mudahan Raja Salman nih nggak mau dah. Waduh, nggak bener lu masalah. Waduh parah ini masalah nih. Sorry ya teman-teman ya, buat hiburan aja nih masalah tadi ini. Lanjut lagi Bang Putra dulu, gue pengen ketawa tapi gue lupa cara ketawanya, jadi ngantuk tadi, puyeng gue. Tuh. Gimana nih Kang Dio, lanjut Kang Dio sama Putra siapa nih? Putra Maryam. Aduh, masa kok jadi orang kayak gitu ya. 10% lagi, mau turun lagi 2030. Gimana ini teman-teman? Jam 1 ditutup. Cek, woi. Pada tidur ya? Ya udahlah, standby dulu. Kalau udah pada tidur. Kacau nih masalah nih. Ya gue juga ngantuk tadinya karena ada masalah, ya udah gue hibur-hiburan aja daripada nggak ada kerjaan. Ini hostnya kemana sih? Jangan tidur dong. Aduh, gimana sih? Ditutup. Nggak tidur lah, baru jam 1. Masa pada tidur sih? Masa pada tidur, nggak mungkin lah.
tidur di bangunan. Ya tadi sih aku cuma intermezzo aja sama Mas Aha, pada ngantuk. Oten pingsan gara-gara Mas Aha katanya. Gue lanjut sama siapa? Nggak ada lagi. Banyuma rehat. Bang Dio rehat. Kalau udah ini istirahat aja dulu kan dah, karena besok pagi ini buka lagi nih komalnya. Lihat Kita tutup aja 24 dulu. jam. Iya. Kan dia tutup dengan doa kepada majelis saja. Iya. Lanjut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan standby bersama kita di sini. Karena sudah larut malam juga, bisa teman-teman bisa beralih ke komal-komal teman-teman muslim yang lainnya, teman-temannya. Karena Bang Zuma juga butuh istirahat, kita semua di sini mau istirahat juga. Insya Allah besok Komal Jabodetabek akan tetap eksis mengudara pagi sekitar jam 8 atau jam 9 pagi sampai malam jam 12 tengah malam seperti ini teman-teman. Jadi ditunggu, stay tune di sini. Insya Allah kita akan berbagi faedah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berbagi manfaat yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di sini dan mohon maaf jika ada salah kata, terutama buat kawan-kawan Kristen. Tidak lain dan tidak bukan kami sebagai umat Islam, khususnya teman-teman apologet Islam Indonesia, hanya menyampaikan kebenaran, mengajak kalian untuk membuka cakrawala pemikiran kalian untuk mengetahui dan memahami bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host ditutup, host silakan host istirahat.